wilayah Papua dan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Papua Barat, Merkur Hotel, Jasara Harja, Horizon Ultima, Fox Hotel, kemudian toko buku Gramedia Papua. Baik, hadirin yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwa Tribun Network merupakan jaringan media massa terbesar di Indonesia yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia. Sebelum bermetamorfosa menjadi Tribun Network, jaringan Tribun dikenal dengan nama pers daerah yang melakukan ekspansi bisnis surat kabar di seluruh Indonesia. Tahun 2010 lalu, Tribun Network mulai membangun jaringan news portal online secara terus-menerus. Sampai hari ini, jaringan news portal Tribun Network dibaca 1 miliar page view dalam sebulan. Menjadikan Tribun Network sebagai news portal nomor 1 di Indonesia, jargon yang diusung oleh Tribun Network adalah mata lokal menjangkau Indonesia. Beri tepuk tangan untuk Tribun Network. Baik, sudah menjadi cita-cita Tribun Network untuk hadir secara penuh di tanah Papua. Untuk itulah kemudian Tribun Network meluncurkan tribunpapua.com sebagai news portal ke-52 Tribun Network. Baik, hadirin yang berbahagia, kita beralih ke acara selanjutnya. Mas Febi, di Papua, di tanah Papua langsung sudah ada 5 rekan pewarta kita dari tribunpapua.com yang akan menyampaikan laporan secara langsung. Silahkan Mas Febi untuk menyapa kelima rekan kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati yang ada di ruang virtual kali ini kita akan menyaksikan bersama live report dari wartawan tribunpapua.com yang akan dimulai dari Stadion Lukas NMB. Reporter kami Tirsa Boyadone sekarang sudah ada di Stadion Lukas NMB. Saya sapa dulu. Tirsa, apakah monitor? Baik, selamat sore waktu Indonesia Barat, Timur. Silahkan melaporkan Tirsa. Baik, Ferbi. Terima kasih. Selamat siang waktu Indonesia Barat dan selamat sore waktu Indonesia Timur. Saat ini saya tengah berada di Stadion Lukas NMB, tepatnya di Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua. Dan bisa Anda lihat saat ini di layar kaca Anda, ini merupakan bagian dalam dari Stadion Lukas NMB yang nantinya akan menjadi tempat utama pelaksanaan PON 20 2021. Untuk kesiapan dari stadion ini sendiri telah rampung 100%. Bisa Anda lihat juga bahwa tampak kursi berwarna merah, putih, dan silver terpasang rapi serta pagar berwarna krem yang mengelilingi stadion ini. Dan di depan saya ini bisa Anda saksikan bahwa ini merupakan lapangan sepak bola dan arena untuk berlari. Dan stadion ini memang didesain khusus untuk menampung setidaknya 40.000 penonton. Untuk penyediaan fasilitasnya sendiri, di sini ada 3 lantai yang tersedia toilet dan juga beberapa tempat cuci tangan yang nantinya akan digunakan selama Pekan Olahraga Nasional berlangsung di Kota Jayapura. Selain itu juga di area stadion ini juga terdapat 5 venue olahraga, yaitu venue akuatik, stadion istora, lapangan memanah, dan lapangan tembak tentunya yang nanti akan digunakan pada bulan Oktober mendatang. Sejak gedung ini diresmikan juga pada tahun 2020 oleh Gubernur Lukas NMB, gedung ini belum pernah dibuka untuk umum, guna untuk menjaga kebersihan dan juga keamanan dari stadion ini nantinya. Dan tentunya untuk digunakan pada Pekan Olahraga mendatang pada bulan Oktober nantinya. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Stadion Lukas NMB sore hari ini. Ferbi kembali ke studio. Hai, terima kasih Tirsa. Salam sehat untuk Anda selalu. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan berpindah ke Wisma Atlet Mandala di Jayapura. Sudah siap reporter kami dari tribunpapua.com, Hendrik Rewapatara. Hendrik, ya Bang, selamat sore. Ya, silakan Hendrik. Ya, selamat siang waktu Indonesia Barat dan selamat sore waktu Papua. Saya sekarang sedang berada di depan Wisma Atlet Mandala, Kota Jayapura, Papua. Ya, Wisma Atlet ini terletak di Jalan Sulawesi 25, Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua.
Wisma Atlet ini berjarak 15,8 km ke pusat kota Jayapura atau sekitar 10 menit menuju kota Jayapura. Bisa terlihat di depan saya, ini lobi pertama kantor KONI Provinsi Papua dan Wisma Atlet Mandala Jayapura. Dan di sebelah kiri saya bisa terlihat restoran untuk setiap para atlet akan melakukan breakfast pagi, siang, dan malam di sini. Oke, Wisma Atlet dibangun sebanyak 7 lantai. Lantai 1 dan lantai 3 difungsikan sebagai areal parkir kendaraan. Kemudian lantai 4 difungsikan untuk kegiatan administrasi keolahragaan KONI Papua dan sekretariat pengurus cabang olahraga tingkat provinsi. Selanjutnya, lantai 5 yang saya sedang berada sekarang ini diperuntukkan sebagai ruang kerja umum dan sekretariat KONI. Terlihat di sebelah kanan saya kantor KONI dan di sebelah kiri saya kantor pengelola Wisma Atlet Mandala Jayapura. Ya, sekarang saya sedang menuju ballroom yang akan menampung sampai 300 lebih dari setiap orang yang akan berkunjung ke Wisma Atlet ini. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa di Wisma Atlet ini di lantai 6 terdapat 60 kamar, sedangkan di lantai 7 terdapat 32 kamar. Secara keseluruhan terdapat 524 fasilitas tempat tidur di kedua lantai tersebut. Dan yang terakhir, di lantai 7 tersedia pusat kebugaran fitness center seluas 1.190 meter persegi. Oke. Demikian laporan saya, Hendrik Rewapatara. Kembali ke studio. Terima kasih Hendrik atas laporannya yang luar biasa. Kini kita berpindah ke reporter kita namanya Aldi Bimantara yang sudah siap berada di Mall Jayapura. Aldi, silakan Aldi. Aldi Bimantara. Iya Feby, selamat sore waktu Indonesia. Iya Feby. Ya. Iya Feby, selamat sore. Feby dan juga Tribuners, selamat sore waktu Indonesia Timur. Saat ini saya Aldi Bimantara, reporter tribunpapua.com. Saat ini saya tengah berada di lantai 3 Mall Jayapura yang merupakan mall terbesar di Provinsi Papua. Tepat di depan Mall Jayapura ini bisa saya tunjukkan kepada Tribuners semua, terdapat salah satu venue cabang olahraga tinju untuk PON ke-20 Oktober mendatang. Beginilah tampak visual dari Gor Cendrawasih. Gor ini berwarna kombinasi merah dan abu-abu, serta dinding dalamnya berwarna krem. Sejak 47 tahun diresmikan, Gor Cendrawasih ini baru sekali direnovasi untuk gelaran PON Oktober mendatang. Progres pengerjaan sudah mencapai 90%, di bagian dalam sudah selesai dikerjakan, mulai dari arena pertandingan tinju, kursi penonton, hingga videotron yang telah terpasang. Saat ini pengerjaan tersisa di bagian luarnya saja, meliputi penataan taman, pagar, dan parkiran. Beginilah situasi kondisi terkini jelang akhir pekan di depan Mall Jayapura yang berpapasan dengan gedung olahraga Cendrawasih yang akan digunakan sebagai venue cabang olahraga tinju pada gelaran PON ke-20 tahun 2021 ini. Baik. Demikian sementara laporan saya dari depan Mall Jayapura. Burung Nuri, Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Aldi Bimantara, reporter tribunpapua.com melaporkan. Terima kasih Aldi, selamat bertugas kembali. Lanjut, kita tidak lengkap kalau kita tidak melaporkan situasi dari Bukit Jayapura City. Kebetulan saya pernah ke sana. Reporter kita adalah Mary Rombino. Mary, dipersilakan menyampaikan laporan. Halo Feby dan Tribuners sekalian, selamat siang untuk waktu Indonesia Barat dan juga selamat sore untuk waktu Indonesia Timur. Saat ini saya sedang berada di kawasan Bukit Jayapura. Bukit Jayapura City ini merupakan salah satu tempat wisata di Kota Jayapura. Dari lokasi ini kita bisa melihat pusat Kota Jayapura dan sekitarnya.
Bisa saya tunjukkan di layar visual Anda bahwa terlihat dengan jelas keindahan kota Jayapura. Bukit Jayapura tinggi kira-kira 500 meter di atas permukaan laut. 1,5 kilometer dari pusat kota Jayapura dengan jarak tempuh motor sekitar 12 menit. Untuk akses ke lokasi, kita masuk di seberang Jalan SMP Negeri 3 Jayapura, Kelurahan Ardipura, Selatan. Kawasan Bukit Jayapura dibuka setiap hari mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Timur. Bukit Jayapura City dikelola oleh pemerintah Jayapura bekerja sama dengan Bank Mandiri. Dan dapat kita lihat bahwa siang hari merupakan waktu terbaik untuk melihat dengan jelas kota Jayapura serta panorama lautnya. Di sini juga terdapat spot foto menarik, yaitu spot foto dengan berlatar belakang Teluk Humboldt dan kota Jayapura. Untuk saat ini kami menantikan kedatangan Anda di kota Jayapura. Baik. Saya Mary Rumbino, reporter Tribun Papua melaporkan dari ketinggian Bukit Jayapura. Demikian Feby, kembali ke studio. Baik, terima kasih Mary. Dan ini yang terakhir, ini gak kalah menarik, karena akan ada laporan dari pos lintas batas negara SKOW. Kita akan lihat bagaimana pos lintas batas kita ini bukan bangunan kaleng-kaleng. Sudah ada reporter kami, Calvin Louis Erari. Calvin, selamat sore Calvin. Ya, selamat sore. Silahkan Calvin. Ya, saat ini saya berada di pos lintas batas negara PLBN SKOW. Di sini bisa dilihat tepat di depan saya. Bisa dilihat terminal perlintas terpadu SKOW antara Indonesia dan PNG. Nah, namun adapun fasilitas yang tersedia seperti pemeriksaan imigrasi, bea cukai, karantina kesehatan, hewan, klinik kesehatan, dan beberapa fasilitas lainnya. Semua pelintas batas tanpa kecuali harus melalui pemeriksaan di gedung megah yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Mei 2017 lalu. PLBN SKOW ini juga dilengkapi dengan pasar untuk melayani perdagangan antara negara. Namun dalam menyambut pelaksanaan PON yang ke-20 di Papua, PLBN SKOW siap menerima kedatangan para pengunjung seperti wisatawan, kontingen, ofisial, dan supporter. Demikian salam kami dari batas paling timur Indonesia di SKOW, Jayapura, Papua. Tribun Network, mata lokal, menjangkau Indonesia. Oke, terima kasih Calvin. Luar biasa ini laporan langsung 5 wartawan tribunpapua.com. Ya, Betul saya kembalikan kepada Ais untuk melanjutkan acara kita. Silakan, Ais. Betul sekali, terima kasih Mas Feby, terima kasih juga Ya. untuk kelima rekan kami dari tribunpapua.com. Terima kasih untuk Tirsa, Hendrik, Aldi, Mary, dan Calvin atas laporan langsungnya. Tadi memang sungguh indah ya Laut Papua. Oke, baik. Kita beralih ke acara selanjutnya dan ini adalah acara paling inti. Langsung saja kita mendengar kata sambutan dari CEO Tribun Network, Bapak Dahlan Dahi, sekaligus peluncuran tribunpapua.com yang akan langsung dipimpin oleh Bapak Dahlan Dahi selaku CEO Tribun Network. Silakan Bapak Dahlan Dahi. Baik, terima kasih banyak Pak Mas Feby. Ya. Selamat siang waktu Barat, selamat sore waktu senang sekali bisa hadir di sini ya. Yang terhormat Bapak Menpora Bapak Zainuddin Amali, yang terhormat Bapak Komjen Paulus Waterpauw, Bapak Gracia Josaphat, Staf Khusus Presiden Republik Indonesia, Abang Edo Kodolangit ya, nanti kita perlu dengar nyanyiannya di ujung acara.
Bapak Sekda Papua yang mewakili Bapak Gubernur. Selamat sore Pak. Bapak Ketua KONI, Bapak Marsio Norman, Bapak Kapolda Papua, Pak Irjen Polisi Matius Fahiri. Waktu saya ke Papua kita sempat foto bareng Pak. Kemudian Bapak Panglima Kodam Cendrawasih, Majen TNI Yoga Trisanto, Bapak Kepala Perwakilan BI Papua, Naik Igor Sinaga. Selamat sore Pak. Bapak Wakil Menteri PUPR John Wempi Watepo yang sebentar akan main ke kantor Tribun Papua. Bapak Rektor Universitas Cendrawasih, Bapak Dr. Insinyur Apollo Savanpo, Bapak-bapak, mama-mama, kakak-kakak, adik-adik semua, hadirin acara launching tribunpapua.com. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Ini portal tribunpapua.com, portal ke-52 di jaringan Tribun Network. Dan ini terasa sangat khusus. Kami ingin sekali ya, dari dulu hadir di tanah Papua. Setelah sebelumnya Tribun punya koran namanya Timika Post di kota Timika, dan sekarang kami lanjutkan perjuangannya dengan tribunpapua.com. Total wartawan Tribun di seluruh Indonesia ada 800 lebih di 300 lebih kota, dan ini sangat istimewa bahwa akan ada wartawan-wartawan Tribun yang bekerja dan melaporkan untuk masyarakat Papua dan masyarakat Indonesia. Dan kami juga berharap bahwa selain di Jayapura, kami bisa hadir di Timika, di Nabire, dan secara khusus pelatihan Tribun Papua saat ini kami libatkan wartawan kami yang akan berpos di Manokwari, Papua Barat. Ya, saya waktu ke Papua sangat terharu karena menyaksikan antusiasme wartawan-wartawan di Papua yang akan bergabung dengan tribunpapua.com. Saya tahu persis bahwa wartawan-wartawan Papua sangat hebat, sangat kuat secara mental, sangat pintar ya, dan Bapak dan Ibu tadi bisa menyaksikan bagaimana putra-putra Papua, putra-putri Papua sangat bagus, sangat kompeten, sangat kredibel sebagai jurnalis. Semoga kehadiran Tribun Network, semoga kehadiran Kompas Gramedia di tanah Papua bisa menjadi panggung melahirkan generasi wartawan-wartawan Papua yang profesional. Lebih penting lagi daripada itu adalah kalau kita lihat laporan dari 4 lokasi tadi, ya kita bisa menyaksikan betapa persepsi kita tentang Papua selama ini tidak sempurna. Ya, kita bisa lihat bagaimana keindahan Bukit Jayapura. Ya, saya kemarin ke Bukit Teletabis di Sentani, ya, Stadion Lukas NMB begitu bagus, begitu megah, tidak kalah dengan Stadion Utama Senayan di Jakarta. Mall Jayapura begitu bagus, ya, dan apalagi namanya tadi Wisma Atletnya juga sangat bagus, ya. Ini sebenarnya kalau waktu kita panjang, mestinya kita bisa tunjukkan betapa indahnya tanah Papua, dan di Jayapura kulinernya luar biasa, bahkan ada restoran Jepang, ada restoran Korea, warung Lamongan juga ada di situ ya, Coto Makassar juga ada, dan saya rasa kota Jayapura termasuk salah satu kota yang cantik di Indonesia. Mengapa kita harus merekrut wartawan lokal di Papua? Karena kita ingin memastikan bahwa berita tentang Papua ditulis oleh orang Papua, mewakili perspektif Papua untuk pembaca Papua dan pembaca di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Kita ingin mendemokratisasi informasi melalui pemberian kesempatan kepada wartawan Papua membangun perspektif Papua untuk seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Kami senang juga bisa berpartisipasi walaupun kecil, semoga ikut menyukseskan Pekan Olahraga Nasional di tanah Papua, dan semoga acara PON berlangsung dengan sukses. Terima kasih kepada teman-teman saya yang dari Tribun Network yang saya
sejak 2-3 minggu terakhir ini bekerja dengan sangat keras di Papua mempersiapkan acara ini. Ya, terima kasih Mas Febi. Di Papua sekarang ada Bang Fauzan Marasabesi, kemudian ada Bang Tamsil Tahir, ada beberapa teman yang mempersiapkan acara ini. Terima kasih juga kepada teman-teman dari Kompas Gramedia, dari toko buku Gramedia yang mensupport acara ini. Kepada teman-teman saya, wartawan Tribun Papua, terima kasih banyak. Tunjukkan bahwa kalian adalah wartawan yang hebat dan bisa berkontribusi untuk tanah Papua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Dahlan untuk meletakkan tangan supaya kita bisa meluncurkan portal ini, Pak Dahlan. Ya, dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, saya nyatakan meluncurkan website tribunpapua.com. Semoga bermanfaat bagi tanah Papua dan masyarakat Indonesia. Ya. Ya, nggak apa-apa. Papua adalah kepingan tanah surgawi. Keindahannya tak terperi dari tepian Samudra Pasifik hingga bibir Laut Arafuru. Memiliki luas lebih dari 316.000 km persegi. Papua adalah 16% dari total luas daratan Republik Indonesia. Secara administratif, Provinsi Papua terdiri dari 28 kabupaten dan 1 pemerintahan kota. Ada 576 kecamatan atau distrik dan 5.549 desa atau kelurahan. Kabupaten Sarmi merupakan daerah terluas di provinsi ini, sedangkan wilayah otonomi berluas terkecil adalah Kabupaten Supion. Penduduk Papua menurut sensus tahun 2020 berjumlah 4,3 juta jiwa. Jumlah penduduk ini terdiri dari beragam etnik dan budaya, baik asli maupun perantau. Ada sekurangnya 257 kelompok etnik asli yang beragam adat budaya serta bahasanya. Ada etnik Meibrat yang tersebar di Ayamaru, Waropen di Mamberamo, hingga wilayah Yapen. Suku Dani di Lembah Baliem. Ada etnik Sentani di sekitar Danau Sentani, Asmat, Nimboren, dan Jagai di Kabupaten Merauke. Begitu beragamnya etnik dan suku serta geografi yang begitu luas, membuat paling tidak ada sekitar 326 bahasa daerah di tanah ini. Di bagian tengah Papua membentang tinggi pegunungan Sudirman dan Jayawijaya. Puncak Jayawijaya, atau lebih dikenal Puncak Kartens Pyramid, memiliki ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut. Satu di antara 7 puncak gunung tertinggi di dunia. Provinsi Papua memiliki hutan seluas 32,7 juta hektar. Seluas 81% luas lahan Papua terdiri dari hutan tutupan yang mengandung begitu banyak keanekaragaman hayati. Di sektor pariwisata dan budaya, Papua menawarkan pesona tak kalah di antara destinasi-destinasi turisme nasional lainnya. Ada Festival Danau Sentani, Festival Lembah Baliem, Festival Asmat, dan kegiatan jelajah alam bebas dan eksotis di ketinggian Pegunungan Tengah. Dalam beberapa bulan mendatang, Provinsi Papua akan menjadi tuan rumah event olahraga nasional. Ini sejarah baru, sebuah riwayat emas bagi provinsi ini. Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua bakal diselenggarakan pada Oktober 2021. Ribuan atlet terbaik akan berlaga berlomba menunjukkan siapa tercepat, siapa terkuat, dan siapa yang terbaik. Ribuan orang dari Sabang sampai Merauke akan berdatangan ke Papua. Ribuan orang dalam waktu bersamaan akan menguji kemampuan Papua melayani mereka. Untuk itulah, tribunpapua.com
portal berita ke-52 Tribun Network, hadir di tanah Papua untuk turut berkontribusi memajukan wilayah ini. Tribunpapua.com ingin menjadi jendela Papua lewat konten-konten yang berimbang dan bermutu tinggi. Mengutip syair tembang penyanyi Prengki Sahilatua, tanah Papua, tanah yang kaya. Surga kecil jatuh ke bumi, seluas tanah sebanyak madu dalam harta harapan. Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Dance Julian Plasi, Jabatan Sekretaris Daerah Papua, mengucapkan selamat atas peluncuran Tribun Papua, mata lokal menjangkau Indonesia, menjangkau tanah Papua. Selamat untuk Tribun Papua untuk lebih maju berkembang. Saya Inspektur Jenderal Polisi Matius Derek Fakiri Esika mengucapkan selamat atas launching tribunpapua.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saya Jerry Agus Yudianto selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua mengucapkan selamat atas peluncuran tribunpapua.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Shalom, saya Christian Sohilait, Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua, mengucapkan selamat atas launching tribunpapua.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Saya Wali Kota Jayapura, Ben-Hur Tommy Mano, mengucapkan selamat atas peluncuran tribunpapua.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Selamat atas peluncuran tribunpapua.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Semoga Tribun Papua bisa mengungkap hal-hal yang unik di tanah Papua, bukan saja masalah konflik dan kekerasan. Saya Matius Awaitau, Bupati Jayapura. Saya Usman Genongga Wanimbu, Jabatan Bupati Tolikara, mengucapkan selamat atas launching tribunpapua.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Gustaf Robi Urbinas, Jabatan Kapolresta Jayapura Kota, mengucapkan selamat atas launching tribunpapua.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Bapak Ondoafi Abisai Rolo, Ketua DPRD Kota Jayapura, mengucapkan selamat atas launching tribunpapua.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Nikolaus Kondomo SH MH, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, mengucapkan selamat atas launching tribunpapua.com. Saya Dr. Yunus Wanda SHMH, jabatan selaku Ketua Harian Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2021. Mengucapkan selamat atas peluncuran tribunpapua.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Naik Tigor Sinaga, selaku
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua mengucapkan selamat atas peluncuran tribunpapua.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Uskup Leo Labalajar, Uskup Keuskupan Jayapura, mengucapkan selamat atas launching tribunpapua.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua dan atas peluncuran tribunpapua.com. Baik, hadirin yang berbahagia, baru saja kita saksikan bersama tadi tribunpapua.com resmi diluncurkan ya Mas Feby ya. Iya betul. Tentu saja ini menjadi kebahagiaan untuk kita bersama kan. Tribunpapua.com seperti yang kita harapkan, mudah-mudahan benar-benar bisa menjadi media informasi terbaik khususnya bagi masyarakat Papua. Ya. Baik, hadirin yang berbahagia, mari kita beralih ke acara selanjutnya. Kita akan mendengarkan kata sambutan dari Menteri Pemuda dan Olahraga kepada Bapak Zainuddin Amali. Kami persilahkan. Pak Zainuddin, Pak Menteri, dipersilahkan. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam, wabarakatuh. salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang di Jakarta, selamat petang di Papua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Bapak Paulus Waterpauw, Komjen Pol, yang saya lihat di layar tadi ada. Kemudian juga staf khusus Presiden yang hadir, dan teristimewa kepada CEO Tribun Network, Mas Dahlan Dhani, yang tadi kita sudah dengarkan sambutannya dan juga sudah menyampaikan kepada kita semua tentang kehadiran Tribun Network di tanah Papua. Kemudian juga Pak Yunus Wonda, Ketua Harian PB PON, dan musisi kita, Bang Edo Kondologit. Semangat terus, Bang Edo. Dan para narasumber yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, kita hadirin sekalian, dan teman-teman dari Tribun Network yang hadir dari berbagai daerah secara virtual Zoom. Tentu pemerintah sangat menyambut baik upaya dari Tribun Network yang pada hari ini sudah meresmikan kehadirannya di tanah Papua. Dan saya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga juga sangat menyambut baik, mengapresiasi, karena pertama, Papua adalah tempat lahir dan munculnya para talenta-talenta olahraga berprestasi yang sekarang banyak mengisi tim nasional kita di berbagai cabang olahraga. Dan tentu kehadiran Tribun di Papua juga bisa membantu kami, bisa menginformasikan tentang bibit-bibit dan talenta-talenta yang ada di Papua. Ada satu informasi yang saya dapatkan dari teman yang mengelola DBL. DBL ini adalah
Development Basket League yang dikelola oleh Mas Asrul Ananta, anaknya Pak Dahlan Iskan, karena beliau sangat ini. Suatu ketika ada atlet harusnya itu sudah terrekrut sejak lama, tetapi karena informasinya tidak sampai di pusat atau di Surabaya, yang harusnya dalam kualifikasi secara fisiknya itu sudah memenuhi, tapi dia terlambat ditemukan. 2 orang, kalau tidak salah saya tingginya sekitar 2 meter. Anak Papua, 2 orang. Nah, kalau kehadiran media semacam Tribun ini ada, maka pasti itu terblow up. Nah, itu yang saya maksudkan, Pak Dahlan. Jadi saya sangat apresiasi dan kita terbantu. Walaupun kami sekarang sudah juga bekerja sama dengan PT Telkom untuk menghimpun data dalam big data, tetapi pasti ada hal-hal yang bisa ditemukan oleh para wartawan-wartawan yang, apalagi tadi Pak Dahlan sampaikan bahwa akan dimaksimalkan tenaga-tenaga jurnalis dari Papua itu sendiri. Pasti mereka lebih mengenal. Oh, di kampung ini ada potensi, di kampung ini ada talenta, di kampung ini. Itu. Olahraga dan seni, saya kira kita tidak ragukan lagi. Papua adalah gudangnya, Papua adalah sumbernya, sources-nya banyak. Bang Edo dengan semangatnya dan akhirnya menjadi inspirasi ya buat teman-teman, bukan hanya di Papua, tetapi di di seluruh Indonesia. Saya pernah dengar waktu beliau menyanyikan secara solo Indonesia Raya dan kita semua ikut. Itu luar biasa. Nah, kehadiran media saya kira sangat penting. Jadi banyak potensi-potensi daerah kita yang tidak terungkap ke permukaan karena tidak ada pemberitaan, tidak ada informasi tentang potensi-potensi daerah. Papua luar biasa. Ke depan kita akan menghadapi Pekan Olahraga Nasional. Secara khusus, tentu saya minta kepada Tribun Network untuk menginformasikan ini. Karena masih banyak yang bertanya, jadikah atau ditunda lagi dan lain sebagainya. Nah, saya kira komitmen Bapak Presiden Pak Jokowi sudah disampaikan pada saat tanggal 15 Maret yang lalu, rapat terbatas kabinet, bahwa PON tetap Oktober, akan dimulai tanggal 2 Oktober sampai dengan 15 Oktober di Tanah Papua. 33 kontingen dari 33 provinsi lainnya juga sudah menyatakan kesiapan. Nah, nanti KONI akan menyampaikan tentang kesiapannya. Pak Yunus yang komunikasi secara terus-menerus dengan kami juga tentu tahu kondisinya. Memang sekarang jangan dibayangkan kita melaksanakan dalam situasi yang normal. Semangat bahwa ini saya mendengarkan luar biasa dari para tokoh-tokoh Papua, bahkan tokoh Papua, kami orang Papua mampu melaksanakan itu. Karena PON ini juga merupakan harga diri. Hal-hal yang seperti ini saya minta Mas Dahlan kepada teman-teman untuk menumbuhkan optimisme 3 provinsi lainnya. Sebentar lagi saya akan kembali lagi datang ke Papua. Tapi kami pastikan persiapan dari pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional
bisa berlangsung dengan belum rampung semuanya. Tapi saya sudah bisa membayangkan bagaimana fasilitas olahraga yang dibangun baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah. Tadi sudah disampaikan, sudah standar FIFA, sudah standar internasional. Tempat duduknya sudah single seat. Nah, banyak stadion di negeri ini yang belum seperti itu. Kemudian saya mampir ke tempat olahraga renang. Kolam renangnya Bang Edo luar biasa. Kolam renang yang ada di Papua itu lebih bagus dari kolam renang yang ada di GBK Jakarta. Lampunya, penerangannya luar biasa. Dia bahkan bisa ditutup indoor, jadi nggak ada halangan. Kalau cuaca nggak bagus, kita tidak bisa melaksanakan event. Di kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan lain-lain di klaster-klaster itu luar biasa. Nah, sebagai informasi Pak Dahlan dan teman-teman dari Tribun Network, arahan Bapak Presiden, selain semua kontingen yang berasal dari 34 atau 33 dari lainnya, satunya dari kontingen Papua, itu sudah divaksin. Semuanya harus sudah divaksin. Langsung beliau perintahkan kepada Menteri Kesehatan, dan bahkan Pak Presiden Pak Jokowi minta kepada saya dan Menteri Kesehatan untuk memvaksin masyarakat yang di sekitar venue. Jadi di tempat-tempat pertandingan itu kira-kira 2/3 lah. Nah, saya mendapatkan informasi dari Kementerian Kesehatan, sekarang vaksinnya alhamdulillah sudah jalan baik, bahkan sudah sampai ke angka 70%. Ini agak tinggi memang vaksin ini, karena kita harus lakukan itu. Kemudian kesiapan penginapan, kesiapan venue. Nah, nanti teman-teman dari KONI, apakah Ketua Umum atau Pak Warno yang akan menjelaskan pada kita bahwa tidak ada yang mengkhawatirkan sebenarnya. Nah, ini pekerjaan Papua. Yang pertama adalah Papua mampu melaksanakan multi event nasional ini. Tuh. Yang kedua adalah Pak Dahlan dan teman-teman harus bisa menginformasikan bahwa Papua aman untuk didatangi. Dia nggak ada kekhawatiran tentang apa-apa, kan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kesiapan fasilitas. Ini penting dan boleh keliling. Jurnalis Tribun boleh keliling di tempat-tempat venue maupun penginapan. Saya kira kalau ada hal yang masih kurang bisa langsung diinformasikan pada kami. Nah, dengan hal-hal yang seperti ini, itu akan membuat masyarakat lain tidak merasa was-was, tidak takut, dan mereka menjadi tugas kita bersama, dan kita tahu teman-teman media juga punya tanggung jawab terhadap berita-berita yang dimunculkan juga harus berimbang. Berimbang yang saya maksudkan adalah real fakta lapangan. Yang sebenarnya, Pak Dahlan, hanya yang kurang-kurangnya yang diberitakan, kemudian yang positif, yang bagusnya agak kurang diberitakan. Karena ini sekaligus membuat supaya masyarakat Papua juga merasa bahwa kami ini sama sebenarnya dengan yang lainnya. Nggak ada perbedaan apa-apa. Nah, saya kira peran dan kontribusi yang sangat penting dari media, khususnya dari Tribun Network. Saya kira itu saja hal yang ingin saya sampaikan, saya pesankan. Mudah-mudahan semua upaya dari Tribun Network hadir di seluruh penjuru tanah air akan membuat bangsa ini semakin tahu informasi tentang bagian-bagian dari tanah air NKRI ini,
dan itu menjadi semangat dan spirit dan menjadi pengikat tali persaudaraan kita sebagai anak bangsa. Saya kalau nggak apa namanya, nggak dalam keadaan begini, saya mau suruh nyanyi nih Bang Edo ini. Saya sangat suka tuh lagu yang apa itu, dari ujung Banda Aceh sampai tanah Papua. Iya. Ya, Bang Edo ya. Itu suka kalau Bang Edo yang nyanyikan, itu luar biasa. Itu. Saya kira itu saja. Semoga makin sukses, makin berkembang Tribun Network, dan kehadirannya di Papua makin mempererat tali persaudaraan kita sebagai sesama anak bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi Santi Santi. Baik, terima kasih Bapak Zainuddin Amali. Boleh beri tepuk tangannya? Terima kasih Bapak Zainuddin Amali ini juga akan menjadi keynote speaker ya, Mas Feby, nanti di dalam acara webinar. Jadi inilah nanti sambutan dari Pak Menpora. Jadi selanjutnya nanti akan kita sampaikan pembicara lainnya. Begitu, Oke. Baik, nah nanti berarti artinya akan banyak pembahasan menarik yang akan dikupas tuntas dengan Mas Feby nanti di acara webinar. Makanya jangan sampai dilewatkan ya. Baik, hadirin yang berbahagia, bahwa acara ini juga disiarkan secara langsung di seluruh jaringan Tribun Network, di media sosial Tribun Network, ada di YouTube, Facebook, dan Instagram. Baik, kita langsung aja beralih ke acara selanjutnya. Kita akan mendengarkan kata sambutan dari ketiga putra asli tanah Papua. Kita mulai dari Kaba Intelkam Polri, Komjen Pol Paulus Waterpauw, kepada yang terhormat Bapak Paulus Waterpauw untuk memberikan kata sambutannya. Ya, terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang kami kasihi hormati Bapak Menpora, Bapak Dr. Zainuddin Amali. Terima kasih Pak sudah boleh hadir. Siap. Dan berikan semangat supporting bagi kami semua dalam kesempatan ini. Juga yang saya kasihi Bapak Ketua KONI yang hadir. Ini Bapak Jenderal Purnawirawan Marsiano Norman. Juga Bapak Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Pak John Iwetipo. Juga yang mewakili Bapak Gubernur, Bapak Asisten 3, Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, Bapak Kepala Perwakilan Bank Indonesia, naik 3 Sinaga, Molas, terima kasih. Juga yang saya kasihi, CEO Tribun Network, Bapak Dahlan Dai, terima kasih. Jojua, Yahu. Juga Bapak Direktur Tribun Network, Bapak Feby Mahendra Putra. Dan ada satu lagi kawan setia saya, Bapak Domo Ambarita. Ini teman lama sekali, baru jumpa lagi di kesempatan yang baik ini. Juga yang saya kasihi Bapak Ketua Harian PB PON, Bapak Dinas Ponda, dan juga saya dengar Bapak Menpora sebut Bapak Ade Edo Kondologit. Ya, besok ketemu juga dengan saya Bapak Menteri di Jakarta Pak. Kalau Bapak Menteri datang, dengar lagu dia nanti. Siap. Terima kasih Pak. Juga para tribuner yang saya hormati dan kasihi, di mana saja berada. Ya, syukur Alhamdulillah puji Tuhan kita semua masih diberkahi umur panjang, sehat, walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Pada kesempatan yang baik ini ya, kalau dibilang sambutan tidak, tetapi saya hanya mau urun rembuk berkaitan dengan lahirnya dan
peluncuran tribunpapua.com biasa, makanya saya mencoba untuk hadir langsung bersama-sama pada kesempatan ini. Dari salah satu anak Papua yang sudah Tuhan berkati dan Tuhan berikan kesempatan saya duduk di markas besar. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati kasihi, kita tahu bahwa saat ini memang era kekinian ini memang era teknologi dan juga media yang luar biasa, terutama media sosial. Saya pikir itu membuat kami juga terkadang ya sulit mengatasi atau mencoba untuk bagaimana mengamati hal-hal yang fenomena yang terjadi di sekitar kita. Jadi pada kesempatan yang baik ini, saya pertama mengucapkan selamat dulu, ya, selamat kepada manajemen Tribun Network yang juga sudah boleh meluncurkan tribunpapua.com pada hari ini, yang konon muncul juga di ufuk timur negeri kita ini, ya, tanah Papua. Semoga tribunpapua.com itu terus eksis dan terus berkolaborasi dengan seluruh pihak dalam menyampaikan informasi yang objektif, yang membangun, yang mengedukasi, khususnya punya kontribusi yang baik terhadap perkembangan pembangunan yang ada di atas tanah Papua. Seperti tadi yang Bapak Menteri sampaikan. Juga tidak kalah penting punya sikap kritis dan juga independensinya juga harus berimbang. Begitu. Saya pikir itu ucapan selamat dan juga harapan saya. Tidak kalah pentingnya saya juga mau ingatkan bahwa saat ini memang Papua sedang disorot dengan berbagai hal yang berkaitan dengan langkah-langkah tindakan-tindakan pemerintah, masuk kebijakan dalam rangka mengatasi problem kekerasan di atas tanah Papua. Ini artinya kita bicara tentang hard approach yang mungkin sedang diangkat terus oleh para pihak. Tapi saya juga ingatkan bahwa kita sudah banyak sekali membangun tanah ini, kita sudah banyak menjadikan manusia-manusia luar biasa di atas tanah ini. Kita juga sudah boleh saat ini seperti saya sendiri pribadi sudah duduk di markas besar dengan posisi yang sangat strategis. Artinya juga beberapa para menteri dan lain sebagainya, senior-senior kita terdahulu pun demikian, dan lain sebagainya. Bahkan keberpihakan pemerintah negara itu kan luar biasa kepada Papua itu. Nah, menurut saya yang soft approach-nya itu yang sedang kita sekarang perlu bangun sinergi untuk mengangkat permasalahan-permasalahan bagaimana kebijakan negara, bagaimana kebijakan pemerintah, bagaimana kita aparat-aparat yang ada di daerah ini bersinergi bersama, bersatu padu dengan teman-teman media untuk bisa menyuarakan hal-hal yang positif, hal-hal yang memang membanggakan, hal-hal yang memang menunjukkan pada mata dunia bahwa Indonesia, Papua, dan kita semua luar biasa begitu. Itu kira-kira yang saya mau sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Ya, saya pikir itulah harapan saya. Mudah-mudahan dengan kehadiran tribunpapua.com ini sebagai salah satu media yang nanti bergerak di bidang media sosial, itu betul-betul mengangkat permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan, ya, kehidupan ada local culture, ya, ada budaya-budaya, ada seni-seni, ada kemampuan-kemampuan yang tidak kalah pentingnya tadi disinggung Bapak Menteri. Dan itu saya pikir kita ada di situ dan Papua itu memang sangat diandalkan untuk itu. Ya, ke depan kita akan menghadapi PON Papua
2021 yang sudah menjadi marwah negara, yang sudah menjadi keseriusan Bapak Presiden dan para menteri, kita semua, Bapak Gubernur dan jajaran, kita semua yang ada di Papua. Saya waktu itu ingat masih juga ikut sebagai tim yang melakukan negosiasi kemana-mana, bagaimana meyakinkan daerah-daerah dan pimpinan di terutama KONI pusat bahwa Papua bisa juga diberikan amanah kepercayaan jadi tuan rumah di tanah di atas tanah Papua itu. Nah itu mohon dengan sangat ini perhelatan pekan olahraga ini dimunculkan terus, dihadirkan dalam berbagai waktu, kapan saja. Kapan-kapan yang lalu kan saya pernah juga secara pribadi coba jalan di sekitar GBK, saya coba tanya tentang tahu tidak PON 2020 dilaksanakan di mana dan lain sebagainya. Itu ada masyarakat banyak yang belum paham. Ini pekerjaan besar dan saya pikir inilah salah satu pentingnya hadirnya media ini. Jadi matur suwun, terima kasih Pak Dahlan dan juga teman-teman Tribun ketika bicara dan dijadikan narasumber. Saya tetap punya optimis Bapak Menteri bahwa kita akan sukses menyelenggarakan PON 20 yang jatuh tahun 2021 itu. 21 ini. Nanti tanggal 2 sampai dengan 15 Oktober yang akan datang. Pada kesempatan yang baik ini saya juga sebagai putra Papua mau himbau kepada saudara-saudara dari segenap wilayah 33 provinsi lainnya, nggak usah khawatir. Ya, kita semua punya tanggung jawab beban yang sama. Jadi datanglah rame-rame kita menunjukkan pesta olahraga nasional yang luar biasa di tanah ini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi sukses untuk Tribun Papua dan juga untuk Tribun Network. Tuhan memberkati kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Om Shalom untuk kita semua. Shalom. Terima kasih. Baik, terima kasih Komjen Pol Paulus Waterpauw atas kata sambutannya. Tadi sudah diberi semangat juga ya Mas Feby dari Pak Paulus. Baik, kemudian kita akan mendengarkan kata sambutan dari staf khusus Presiden Republik Indonesia Bapak Gracia Josafat Jobe Mabrasar. Kepada Bapak Gracia Josafat kami persilakan untuk memberikan kata sambutan. Pak Mabrasar, dipersilahkan Pak. Apakah sudah terhubung? Pak Josafat sudah hadir bersama kita di ruang virtual ini? Halo Pak. Oke, Ois. Ya. Kalau memang belum hadir, kita bisa lanjutkan ke berikutnya. Nanti kalau sudah hadir, kita beri kesempatan. Baik, baik. Kalau begitu kita mendengarkan nih kata sambutan dari seniman asli dari tanah Papua, Bang Edo Kondologit. Kepada Bang Edo Kondologit, kami persilakan untuk memberikan kata sambutannya. Silakan Bang Edo, sudah hadir beliau ini kelihatan kok. Selamat sore waktu Papua, selamat siang waktu Jakarta. Kebetulan saya lagi di Bintaro, di rumah di Bintaro. Iya. Luar biasa. Saya mungkin bukan kata sambutan ya, karena kalau sambutan mungkin biar saja kakak-kakak seperti kakak Jenderal Paulus tadi, kakak PW, Pak Menteri Olahraga, biarlah kakak-kakak pejabat yang memberikan sambutan. Saya sebagai seniman mungkin menyuarakan isi hati saja dan apresiasi. Saya secara pribadi sangat terharu tadi mendengar Pak Dahlan menyampaikan sambutannya di akhir sambutan beliau begitu terharu. Menurut saya ini satu optimisme yang luar biasa kepada saya secara pribadi sebagai seniman dan sebagai masyarakat Papua bahwa kali ini Tribun Papua.com akan memberikan satu harapan saya itu akan memberikan satu warna yang berbeda dengan acara hari ini karena saya lihat bagaimana Tribun ini bisa menampilkan objektivitas, memberikan satu gambaran secara utuh ini loh Papua seperti gini. Memang karena ini yang kita butuhkan hari ini. Kita tahu bersama di era informasi seperti hari ini,
informasi ini sangat-sangat berpengaruh terhadap opini yang berkembang di masyarakat, sangat-sangat berpengaruh terhadap bagaimana mempengaruhi cara berpikir masyarakat, cara berpikir masyarakat ke depan. Jadi ya dengan kehadiran Tribun Papua.com ini, saya punya harapan dan optimisme yang luar biasa, terutama dengan tadi sambutan dari Bapak Menteri Menpora, Kakak Jenderal Kabah Intelkam, bahwa kita tidak perlu khawatir. Papua ini kondusif, Papua ini tenang. Kita masyarakat Papua yang perlu kita persiapkan adalah bagaimana mempersiapkan diri kita, atlet-atlet kita di Papua, persiapkan diri kalian untuk ikut berkompetisi dengan saudara-saudara kita dari seluruh Indonesia. Dan sebagai masyarakat Papua, ya yang paling penting adalah mempersiapkan diri kita untuk menjadi tuan rumah yang baik. Itu yang paling penting menurut saya. Karena ini kita akan jadi tuan rumah, kita akan sambut saudara-saudara kita dari luar tanah Papua, mereka akan datang dengan semangat, kebersamaan bahwa Papua ini adalah rumah kita sama-sama, Papua ini adalah tempat kita sama-sama, Indonesia ini rumah besar kita semuanya. Artinya ya event kali ini di Papua ini menjadi momentum bahwa kita ini aman-aman saja, kita ini baik-baik saja sebenarnya. Nah, media-media yang selama ini dalam tanda kutip membuat suasana kita agak keruh, ya tolong hari ini bersatulah. Dan saya yakin Tribun Papua semoga menjadi menjadi leader, menjadi corong utama untuk seperti tadi Pak Paulus sampaikan, Pak Menpora sampaikan tadi bahwa tolong secara objektif menyampaikan sesuatu. Dan satu hal yang mungkin saya senang sekali tadi dari Pak Dahlan sampaikan adalah bahwa biarlah orang Papua yang menulis tentang Papua. Wah, itu keren banget. Menurut saya itu yang sangat keren. Nah, itu yang dibutuhkan hari ini. Bahwa biarlah berita dari Papua itu disampaikan secara objektif, secara jujur, secara real, fakta. Jangan direkayasa, ditutupi, dinaikin karena kepentingan ada yang punya pesanan inilah, pesanan itulah, sehingga berita itu tidak berimbang dengan realitas yang di lapangan. Tapi saya hari ini secara pribadi sebagai seniman Papua yang sudah malang melintang di dunia seni di tanah air ini, saya lihat kehadiran Tribun Papua ini membawa sebuah optimisme dan harapan yang luar biasa besar. Dan saya yakin bahwa kehadiran Tribun Papua ini akan memberikan pencerahan, memberikan informasi yang baik, sehingga informasi tentang perhelatan PON nanti akan tersampaikan dengan baik, sehingga masyarakat Indonesia punya pandangan yang positif, objektif, bahwa tidak perlu khawatir, Papua akan aman, PON akan aman, dan pemerintah daerah sudah siap, terutama pemerintah pusat, Pak Presiden sendiri dan Pak Menpora, mereka sudah siap benar-benar mendukung penuh untuk PON di Papua berjalan dengan baik. Jadi sekali lagi secara pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada Tribun Papua yang sudah hadir di tanah Papua, semoga mencerahkan kita, dan melalui kesempatan ini pun saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menpora dan Bapak Presiden yang sudah memberikan perhatian yang begitu besar kepada tanah Papua. Semoga tanah Papua menjadi tanah damai dan PON akan berjalan dengan baik. Saya kira itu. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Baik, terima kasih Bang Edo Kondologi tadi sudah mencurahkan isi hatinya ya. Iya, Mas Feby, kalau begitu tadi sempat terlewatkan dan belum terhubung, dan kita coba sekali lagi ya. Ini ada kata sambutan dari staf khusus Presiden Republik Indonesia, Bapak Gracia Josafat Jobe Membrasar. Kepada Bapak Gracia Josafat yang ada di kantor Tribun Papua, silakan memberikan kata sambutannya. Oke, silakan Pak. Halo, selamat sore, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Waalaikumsalam. Jadi Membrasar, jadi nama panggil Willy Membrasar, sahabat dekat dari kakak yang selalu hati kakak PW, Paulus Waterpau. Lalu Abang Menpora 1,5 tahun yang lalu, 1 tahun 2 bulan yang lalu kita kenal dengan Abang Menpora bagaimana kita menghidupkan PON di lapangan. Semua proses-proses dari Pak Menpora itu sekarang kejadian langsung sekali Pak Menpora sudah siap di lapangan. Apa yang Pak Menpora konsepkan mulai dari UMKM, desain hiburan atlet, semuanya jalan. Lalu inspirasi dan idola selalu Kakak Edo yang barusan menyampaikan sambutannya. Lalu Direktur Tribun yang juga tadi sudah dengan penuh rasa haru, dan yang belum hadir mungkin ada
dari Kodam 11, lalu perwakilan dari pejabat pemerintah yang hadir hari ini. Saya langsung dari studio Tribun. Jadi langsung Papua bersama dengan di belakang teman-teman wartawan Tribun. Mereka heboh sekali di sini dan excited. Jadi ini katanya salah satu yang terbesar yang pernah dibikin. Jadi mereka mendatangkan ada business development-nya yang akan tinggal 2 bulan di sini. Ada yang diterbangkan dari Sulawesi, ada yang diterbangkan dari Bali, Manado, dan mereka katanya. Nah ini kehadiran mereka di sini bisa menjadi testimoni untuk apa yang Abang Edo atau waktu PW tadi sampaikan. Papua itu aman. Ini di depan kopi-kopi shop buka. Habis ini kita mau kopi sama-sama ya. Buka terus minggu depan juga akan ada kegiatan UMKM. Kemarin sudah ada talk show dengan UMKM anak-anak muda Papua yang siap support PON sebagai supplier maupun pemeriahan. Mereka juga menunggu kehadiran Pak PW terus Abang Menpora memberikan pelatihan pengembangan wirausahawan. Hari Senin malam mereka akan bertemu. Lalu nanti hari Kamis depan akan ada konser dari anak-anak muda musisi dari asli Papua yang akan diadakan untuk menyambut siap PON. Jadi Papua itu aman. Papua itu aman. Terima kasih Tribun punya event hari ini menunjukkan bahwa aman dan ini siap untuk menyambut dalam PON. Semoga Bapak Presiden punya visi PON tetap jalan. Presiden dalam PON harus jalan. Jangan ditunda karena kami kita mau tunjuk bahwa pembangunan di Papua itu lancar dan PON ini menjadi etalase menunjukkan percepatan pembangunan dan perhatian Indonesia ini kepada pembangunan di Papua. Dan terima kasih Tribun sudah menjadi media pionir yang juga muncul dan itu saja sambutan dari saya. Maju terus media Indonesia, maju terus fans Indonesia dan Tribun Papua. Selamat datang Tribun Papua akan mantap kan Pak Koto. Terima kasih Bapak Gracia Josafat Jobe Mambrasar yang sudah tadi seru sekali ya, ramai sekali ya Mas Feby di sana. Seru. Iya. Ternyata ada langsung di tanah Papua. Oke, baik. Selanjutnya hadirin yang berbahagia, peluncuran tribunpapua.com ini dan acara webinar nasional kesiapan dan manfaat Pekan Olahraga Nasional ke-20 2021 di Papua ini tentu saja menjadi segala harapan baik kita gitu. Menjadi rasa syukur kita gitu. Dan untuk sejenak kita menundukkan kepala dan mencurahkan rasa syukur dan harapan kita kepada Tuhan dengan berdoa. Doa akan dipimpin oleh Pendeta John Barasano selaku Wakil Sinode Gereja Kristen Indonesia Tanah Papua. Kepada Pendeta John Barasano kami persilahkan untuk memimpin doa. Mohon izin Pak Pendeta, mic-nya di-on-kan? Mikrofonnya dihidupkan dulu Pak Pendeta. Ya, sudah, ya. bagus. Ya, shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Senang sekali kita bisa bertemu. Saya bersyukur bahwa hari ini saya juga mengikuti tribunpapua.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Ya, kita bersyukur bahwa hari ini kita mendapat sebuah anugerah besar, bahwa media ini boleh ada di tanah Papua, dan dia akan menjadi berkat bagi kita semua. Oleh sebab itu, dalam iman percaya kita masing-masing, saya mau menyapa kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Santi. Dan saya berdoa untuk kita sekalian di saat ini. Ya, saya akan membawakan kita dalam Kristen Protestan. Mari kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami boleh ada sebagai bangsa yang besar. Kami boleh memahami kasih setia Tuhan dalam setiap panggilan tugas pekerjaan masing-masing. Kalau di hari ini Tuhan, tribunpapua.com, mata lokal menjangkau Indonesia, kami berdoa dan percaya bahwa peluncuran portal boleh berlangsung di hari ini.
Dan kami berdoa, Tribun Kompas Gramedia, kami berdoa untuk Bapak Dahlan Dhani selaku CEO, Tuhan Kau memberkati. Terima kasih untuk perinduan yang besar. Terima kasih karena Tuhan mampukan hamba-Mu, sehingga dia boleh mendorong berbagai proses, dan di hari ini kami di tanah Papua boleh merasakan dan mengalami. Apa yang boleh terjadi di hari ini Tuhan, kami berdoa bersama, biarlah Papua menjadi bagian yang kuat di tengah-tengah bangsa Indonesia. Dan lewat berita yang berimbang, lewat suara yang berimbang, Papua dan anak-anak Papua syukur. Tuhan berkati semua yang boleh di hari ini memberi dan memberi upgrade terhadap semua yang terberkati. Bapak Matius Fakiri berdoa untuk Menteri Pemuda dan Olahraga, Tuhan Kau memberkati. Kami berdoa untuk Komjen Paul Waterpau, Tuhan Kau berkati. Bahkan kami berdoa untuk semua yang sudah memberi tanggapan di hari ini, Tuhan Kau berkati. Bung Edo, bahkan staf Presiden, Tuhan Kau berkati. Kami berdoa dan kami percaya bahwa acara di hari ini adalah acara yang diberkati, sehingga tribunpapua.com boleh dilansir di hari ini. Tuhan Kau berkati, sehingga ada suara kebenaran, suara keadilan, suara yang berimbang dari tanah Papua, supaya kebenaran keadilan itu ada di atas tanah ini. Kami juga berdoa untuk Gubernur Papua bersama dengan semua Forkopimda. Tuhan Kau memberkati, di mana dalam perhelatan persiapan PON 20 tahun 2021. Tuhan berkati sehingga segala kesiapan itu boleh berlangsung dan terjadi pada tanggal 2 sampai 15 Oktober nanti. Kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan berkati semua kami. Berdoa dan menyerahkan secara khusus Bapak Presiden Jokowi. Tuhan Kau berkati dengan hikmat dan kekuatan. Dia dimampukan untuk memimpin Indonesia, tapi juga memberi hati kepada orang. Mengucap syukur di hari ini. Berkati kami semua. Berdoa untuk tribunpapua.com. Tuhan Kau berkati, karena kami bersyukur di hari ini ada suara yang akan naik dari Papua, yaitu tribunpapua.com. Tuhan berkati semua pimpinan, bahkan di Papua. Tuhan berkati semua staf yang bekerja. Di hari ini kami mengucap syukur bahwa Tuhan Kau baik. Berkat yang berasal Papua, tribun.com. Ini doa kami dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa dan minta berkat. Amin. 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 Terima kasih Anda untuk menyaksikan video berikut ini, testimoni dari beberapa peran penting di tanah Papua atas peluncurannya tribunpapua.com. Silakan. Selamat atas peluncuran tribunpapua.com. Mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ado Victor Tunggul Simanjuntak, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Papua dan Papua Barat, mengucapkan selamat atas peluncuran tribunpapua.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Aminuddin Muhammad Ramdan, Kepala Kantor Perwakilan UNICEF Papua dan Papua Barat, mengucapkan selamat atas di-launchingnya tribunpapua.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya, Ibtu Kasrun Sarjana Hukum, mengucapkan selamat atas launching tribunpapua.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ferry Kurnia Budianto, Regional CEO Bank Mandiri Region 12 Papua. Selamat atas kantor baru teman-teman di tribunpapua.com. Tribun Papua, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Dr. Gigi Alisusia MKS, Jabatan Barat, mengucapkan
selamat atas launchingnya tribunpapua.com. Mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Jayapura, atas nama pimpinan dan keluarga besar Universitas Cendrawasih, kami mengucapkan selamat atas peluncuran. Saya Tamrin Silalahi, Kepala Cabang PT Jasara Harja Cabang Papua, mengucapkan selamat atas peluncuran tribunpapua.com. Mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Sugeng Widodo, GM Telkom Retail Papua, mengucapkan selamat atas peluncuran tribunpapua.com. Mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Genius Kogoya, Sekretaris Umum KONI Provinsi Papua, menjangkau Indonesia. Saya Billy Mamdasar, selaku staf khusus Presiden Republik Indonesia, ingin mengucapkan selamat atas peluncuran Tribun Papua sebagai salah satu portal berita yang akan berkarya di tanah Papua. Mata lokal menjangkau Indonesia. Kami, tim sepak bola PON Papua, mengucapkan selamat atas peluncuran tribunpapua.com. Mata lokal menjangkau Indonesia. Ucapan selamat atas peluncuran tribunpapua.com. Mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Namang Stenis Tambat Cilong. Saya Onwatri Skobutun. Tribun Papua Program sukses. Baik, itu dia tadi testimoni dari beberapa orang berperan ini sudah resmi diluncurkan. Nah, ada baiknya nih, nggak afdol kalau acara seperti ini yang membahagiakan ini tidak diabadikan, Mas Febi. Ya, betul Gimana kalau sekali. kita mengajak seluruh hadirin, karena kita akan mengabadikan berfoto bersama, walaupun hanya di ruang virtual. Saya akan menghitung mundur nanti. Saya beri jeda waktu dulu sebentar untuk mempersiapkan. Sudah siap? Belum? Oke. Momen bahagia pada sore hari ini. Sudah siap? Sudah bisa kita lakukan? Baik. Saya akan hitung mundur dari hitungan ketiga. 3, 2, 1. Baik. Sekali lagi. Oke, sekali lagi ya. Saya hitung mundur. Oke. 3, 2, 1. Satu kali lagi. Yang ini harus lebih ceria ya. Harus lebih sumringah lagi. Saya hitung. 3, 2, 1. Baik, beri tepuk tangan untuk kita semua pada sore hari ini. Terima kasih para hadirin yang berbahagia. Tadi sudah kita lakukan foto bersama. Kemudian juga kita sudah tadi menyaksikan peluncuran tribunpapua.com secara langsung dipimpin oleh CEO Tribun Network, Bapak Dahlan Dahi. Kemudian hadirin yang berbahagia, saya ingin menginformasikan kepada Anda jangan kemana-mana dulu, karena sebentar lagi kita akan memulai webinar. Namun sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih kepada sponsor yang sudah mendukung acara pada sore hari ini. Terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua, kepada pemerintah Kota Jayapura, Freeport Indonesia, Gojek, Bosowa Berlian Motor, PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, BPJS Kesehatan, Kedeputian Wilayah Papua. Kemudian terima kasih untuk Jasara Harja Cabang Papua dan Horizon Ultima Hotel Jayapura beserta Fox Hotel Jayapura. Baik, terima kasih. Hadirin yang berbahagia, nampaknya panggung ini akan segera saya pindahkan ke Mas Febi Mahendra Putra selaku News Director Tribun Network untuk memandu webinar kita sore hari ini. Silahkan Mas Febi, langsung saja. Baik, terima kasih. Sebelum kita masuk ke acara webinar, mari kita saksikan video menarik berikut ini. Silakan. Indonesia tanah air beta, pusaka Indonesia sejak dulu kala, tetap dipuja-puja bangsa.
di sana. Halo, saya Edo Kodologit. Atas nama seluruh seniman-seniman di tanah Papua, kami mau mengucapkan selamat atas dilonsinnya tribunpapua.com. Saya secara pribadi menyampaikan selamat kepada Tribun Network yang kini hadir di tanah Papua. Semoga Tribun Papua bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Tribun Network, Tribun Papua semoga akan menjadi media online terbesar di tanah Papua, mata lokal menjangkau. Akhir beta dibuai dibesarkan bunda sampai akhir menutup. Inilah webinar kesiapan dan manfaat PON ke-20 2021 di Papua. Webinar ini akan dibuka dengan pidato dari hari ini, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Narasumber kita, Ketua Umum KONI, Letjen Purnawirawan Marsiano Norman, Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipu, Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fakiri, Pangdam Cendrawasih Majen TNI Ignatius Yogo Triyono. Acara ini akan dimoderatori oleh News Director Tribun Network, Feby Mahendra Putra. Baiklah Bapak Ibu itu di tanah Papua. Nah, sebelum itu kita mari dengarkan bersama-sama pemaparan dari Bapak Gubernur Lukas NMB yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Virtual kita. Selamat sore Pak Ridwan. Halo teman-teman di Papua, bisa dibantu? Pak Ridwan Rumah Sukun. Kalau memang beliau belum hadir dalam kesempatan kali ini, saya akan beri kesempatan lebih dulu kepada Pak Ridwan. Sudah hadir kah? Halo Pak Ridwan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Menpora, Pak Kabal Intelkam, Pak Wamen PUPR, staf ahli Presiden, Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, Bapak syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa hadir pada webinar pada buat tribunpapua.com, mata lokal tetapi menjangkau juga dunia. Amin, amin Pak, amin. Ada beberapa saja informasi ini bisa dapat diperoleh. Yang pertama, semangat yang digelorakan oleh PON itu adalah melalui olahraga. Selain itu, untuk menjadi etalase hasil pembinaan atlet oleh daerah dan juga untuk mengharumkan nama daerah, keberangga dan mengangkat citra bangsa Indonesia di mata dunia. Ada peran Pemda Provinsi Papua dalam kesiapan dan manfaat PON 2022 ini saya akan menyampaikan yang pertama itu pembukaan dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2021. Dan ada 3 kota, 3 kabupaten dan 1 kota yang menyelenggarakan PON ini. Ada 37 cabang olahraga, ada 10 cabang olahraga eksebisi, ada 681 nomor pertandingan, ada 1.780
ada 681 medali perunggu, ada 7 jumlah ofisial, 9.904 jumlah panitia pertandingan, Mimika sebanyak 12 cabur, di Merauke 6 cabur. Peran pemerintah provinsi pada PON 2020 kali ini, pada rapat pemerintah Papua juga menerbitkan peraturan dan instruksi gubernur tentang dukungan penyelenggaraan PON 2020 dan hal budgeting. Pemda mengalokasikan anggaran melalui APBD sejak tahun 2017 untuk persiapan berupa pembangunan sebagai koordinator penuh pada suksesnya penyelenggaraan multi-event olahraga nasional yang diselenggarakan di Papua. Untuk peningkatan penting adalah nilai persatuan dan kesatuan. Pelibatan ASN dan masyarakat. Jadi 8 dari kepala SKPD, pejabat, dan staf. Yang terakhir adalah menerbitkan surat edaran untuk menghimbau dalam rangka pemasangan baliho, umbul-umbul PON 2022. Yang pasti kita ingin penyelenggaraan ini sukses, baik sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, maupun sukses administrasi. Bagi delegasi yang akan datang dari provinsi, 33 provinsi, silakan datang. Dan kami adalah saudara-saudara dari saudara-saudara yang di 33 kabupaten. Silakan datang, ini adalah rumah kita bersama. Demikian Pak Febi yang bisa dapat menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih sekali pemaparan dari Bapak Asisten 3 Pemerintah Provinsi Papua, Bapak Ridwan Ruma Sukun. Selanjutnya kita rasanya tidak afdol kalau kita tidak mendengarkan bersama pemaparan dari Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Bapak Marsiano Norman, tetapi dalam konteks ini diwakili oleh Bapak Wakil Ketua Umum 1 Dr. Suwarno. Kepada Pak Suwarno kami persilahkan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang sangat kami hormati Bapak Menpora, yang kami hormati Bapak Kabintelkam, Pak Paulus Waterpau, jajaran Tribun, yang tidak kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama izinkanlah kami juga ikut menyampaikan selamat atas peluncuran tribunpapua.com. Semoga apa yang dicita-citakan oleh Tribun beserta jajarannya akan menjadi kenyataan pada waktu yang akan datang. Amin, Pak. Sesuai dengan apa yang diminta oleh Tribun terkait dengan keberadaan KONI Pusat, waktu yang sama beliau ada di Maluku, di Sulawesi Utara dalam kaitannya dengan pelantikan kepengurusan KONI Sulawesi Utara, sehingga beliau memerintahkan saya untuk mewakili hal ini. Yang pertama, kami ingin menyampaikan informasi yang terkait dengan mengapa sih kok Papua yang dipilih sebagai tuan rumah. Coba Mas Adit. Dari beberapa kali penyelenggaraan PON sampai dengan PON yang ke-19, ternyata dari 19. Jawa Tengah pernah sekali, itu pun tahun 1948, PON pertama.
kemudian Sumatera Utara 1 kali, Sulawesi Selatan 1 kali, Jawa Barat 2 kali, Jawa Timur 2 kali, Sumatera Selatan 1 kali, Kalimantan Timur 1 kali, Riau 1 kali. Sehingga Sulawesi Selatan atau Makassar. Sehingga pada saat bidding PON, lanjut. Bidding PON salah satu provinsi yang siap untuk menjadi tuan rumah, di mana di situ juga ada beberapa provinsi yang lain yang ikut mencalonkan diri, Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan juga mencalonkan, satu diantaranya Papua. Di dalam proses bidding ini, yang memberikan suara waktu itu adalah jajaran KONI provinsi, sehingga dari suara yang masuk, Papua mendapatkan 58, artinya kepercayaan KONI-KONI provinsi dan induk cabang olahraga itu diberikan kepada Papua untuk penyelenggara atau tuan rumah PON yang ke-20 yang mestinya dilakukan di 2020, tetapi karena kondisi pandemik, maka hormatan yang sangat luar biasa yang diberikan induk cabang olahraga yang ada di Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari kepercayaan ini, bahwa Gubernur Papua sudah menerima bendera PON sebagai penyelenggara PON yang ke-19 di Bandung tahun 2016 yang lalu. Lanjut. Dari perjalanan persiapan PON, ini memang PON yang spesial, PON yang luar biasa. Pemerintah pusat sudah menyelenggarakan beberapa kali rapat terbatas 4 kali. Presiden mengamanatkan kepada kita semuanya bahwa khusus untuk PON Papua merupakan PON di mana semangat dari penyelenggaraan PON di Papua ini bukan hanya sebagai ajang kompetisi olahraga semata, tetapi yang paling penting untuk memperkuat jalinan persaudaraan, jalinan persatuan, dan solidaritas antar daerah talenta yang hebat di bidang olahraga. Kita berharap amanah PON Papua Oktober yang akan datang tahun ini. Lanjut. Cabang olahraga sebetulnya berawal dari rencana Papua yang sudah kita koordinasikan sejumlah 50 cabang olahraga, tetapi kemudian ada dinamika-dinamika. Ini juga diputuskan di dalam salah satu ratas di mana Papua siap untuk menyelenggarakan tidak 50, 4 kabupaten dan kota, di mana masing-masing adalah Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Mimika, serta Kota Jayapura. Inilah penyebaran dari 37 cabang olahraga yang tadi disampaikan oleh Bapak, yang ada di Kota Jayapura sebanyak 22 disiplin, Kabupaten Jayapura 21 disiplin, Merauke 6 disiplin, dan Kabupaten Mimika 12 disiplin. Ini adalah sebaran yang akan digelar nanti di bulan Oktober. Maka venue yang akan disiapkan di Jayapura itu 16 venue, sehingga di sini terlihat ada beberapa venue yang satu tempat digunakan oleh beberapa cabang olahraga. Kemudian Kabupaten Jayapura itu 14 venue, Kabupaten Merauke itu 5 venue, dan Mimika ada 9 venue. Ini adalah yang disiapkan untuk menampung 37 cabang olahraga yang akan digelar. Lanjut. 29 venue yang sudah dinyatakan selesai, sehingga sampai dengan Oktober nanti ini memerlukan pemeliharaan agar pada waktunya akan digunakan venue ini tetap dalam kondisi baik. Sedangkan ada beberapa venue yang masih dalam proses pembangunan, yang antara lain adalah venue-venue yang nanti akan digunakan yang sifatnya dibangun secara temporary atau sementara karena akan digunakan untuk pertandingan. Seperti nanti di depan kantor Gubernur Jayapura itu akan digunakan untuk venue selam laut sementara.
itu akan disiapkan pada saat ini di depan kantor gubernur kok belum ada. Sedangkan beberapa running well, sehingga harapannya nanti Agustus akhir itu venue sebagian besar sudah selesai, kecuali satu yang berdampak kepada pelaksanaan pertandingan pada saat bulan Oktober yang disiapkan khususnya rugby. Dalam penyelenggaraan juga kami sekarang sedang memprioritaskan kesiapan yang terkait dengan akomodasi yang akan digunakan oleh atlet, official, panitia pertandingan. Ini sebarannya Pak, kami kira akan saya sampaikan secara cepat. Ya. Ini sekilas gambar venue di Kota Jayapura yang sudah tergelar. Lanjut. Kembalian ke Jayapura, tadi kami melihat ada satu venue para layang yang dalam waktu dekat juga akan ditangani. Lanjut. Yang di Mimika yang menonjol sekarang sedang ditangani adalah venue untuk terbang layang dan untuk aeromodeling. Kami kira ini tidak memerlukan waktu yang lama karena sekarang on progress. Sedangkan Merauke secara umum sudah selesai dan fasilitas akomodasi juga sudah bisa disiapkan dengan baik di Merauke. Lanjut. Beberapa hal yang terkait dengan situasi pandemik dari arahan Bapak Presiden, Merauke maupun Timika sudah divaksin. Dan sudah ada pernyataan bebas COVID dari dokter melalui tes antigen. Seperti yang sekarang kalau kita terbang ke Papua maupun terbang ke tempat lain, itu kami kira dipersyaratkan tentang surat bebas COVID sebelum kita check-in. Kemudian kaitannya dengan vaksinasi juga bukan hanya diberikan kepada atlet, official, panitia, dan lain sebagainya, juga ditekankan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Menpora bahwa masyarakat yang di sekitar venue maupun yang di sekitar akomodasi yang digunakan oleh atlet juga diharuskan. Pemeriksaan juga akan demikian yang terkait dengan atlet, official maupun panitia. Kami tidak mengharapkan adanya isolasi, walaupun ini kesehatan itu sudah dibuatkan pedoman-pedomannya yang disiapkan oleh bidang pertandingan oleh PP PON yang kami pandu juga, kami dampingi dari tim panitia pengawas pengarah KONI pusat. Kaitannya dengan kesiapan penonton, kalau kami cermati dari masyarakat Papua ya maunya mereka ingin menonton karena ini merupakan satu pesta yang mungkin belum pernah terjadi di Papua dan tidak tahu kapan lagi akan berlangsung karena dilihat PON ini kan 4 tahun sekali, di mana kita mempunyai 33 provinsi, maunya ya mereka kesempatan yang terbaik ini untuk bisa nonton. Tetapi kami tidak gegabah untuk menentukan penonton ini, apakah ada penonton atau dibatasi penonton atau tanpa penonton, ini sangat tergantung bagaimana Satgas COVID-19 melihat kondisi perkembangan COVID secara nasional maupun secara khusus di Papua itu sendiri. Sehingga nanti menjelang mau pertandingan pada pertengahan bulan September paling tidak itu akan baru bisa ditentukan tentang seperti apa sih untuk keterlibatan penonton di penyelenggaraan PON yang akan datang. Lanjut. Sukses PON. Papua sudah memutuskan untuk penyelenggaraan PON ini harus mencakup 4 sukses penyelenggaraan. Ini adalah tanggung jawabnya PB PON. Sukses prestasi. Ini akan kita bedakan menjadi 2. Dilihat dari kacamata pusat, sukses prestasi itu terciptanya prestasi baru oleh atlet-atlet kita, pemecahan rekor, dan lain sebagainya. Itu bagi kita yang ada di pusat, bahkan untuk sukses prestasi dari kacamata PON Papua untuk khusus Papua mestinya mereka akan memperoleh medali yang maksimum dihadapkan dengan kondisi Papua itu sendiri. Sehingga sukses prestasi ini tanggung jawabnya KONI Provinsi Papua. Sedangkan sukses perekonomian rakyat ini ada hubungannya dengan pemerintahan Papua untuk memanfaatkan
PON sebagai upaya untuk pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang ada di Papua terkait dengan masalah ekonomi kreatif, penyambutan tamu, dan lain sebagainya. Kami kira ini tanggung jawab dari pemerintahan Papua beserta seluruh jajarannya. Sedangkan sukses prestasi ini harapannya adalah dengan berakhirnya PON nanti tidak ada hal-hal yang terkait dengan masalah pertanggungjawaban keuangan. Sehingga harapannya selesai dengan dapat dipertanggungjawabkan semuanya dengan secara baik. Ini sudah dicantangkan oleh Bapak Gubernur, sehingga harapannya ini akan kita capai, sehingga sukses ini diharapkan akan mengalir dari 4 yang sudah dicanangkan. Lanjut. Manfaat dari PON. Yang pertama, dengan rencana PON dilakukan di Papua, kami sudah melihat di lapangan adanya percepatan pembangunan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. PUPR ini, kementerian beserta PUPR yang ada di Dinas Provinsi Papua, sudah melakukan langkah-langkah pembangunan, percepatan pembangunan luar biasa. Kementerian PUPR sudah membangunkan 7 venue, yang terakhir ini masih dalam proses, tetapi akan selesai di bulan Agustus, adalah venue Dayung, venue sepatu roda, dan venue Panahan. Saya baru aja kembali dari Papua dan siap untuk kembali lagi ke Papua dalam waktu dekat ini. Sudah melihat bagaimana venue Dayung dalam proses. Venue untuk sepatu roda, venue-nya sudah selesai, tinggal penataan lingkungannya, tempat parkir dan lain sebagainya. Panahan sudah selesai. Sedangkan sebelumnya sudah dibangun untuk venue hoki, indoor, outdoor, venue kriket, istora maupun kolam renang. Itu sepenuhnya dibangun oleh Kementerian PUPR. Sedangkan yang di lapangan, yang dilakukan oleh provinsi maupun kabupaten kota, itu banyak hal. Di antaranya yang dibangun di Timika itu ada kaitannya dengan bantuan dari sponsorship, ada atletik, venue-nya, basket, kemudian futsal, sekaligus digunakan untuk bola tangan atau handball, kemudian ada panjat tebing, kemudian biliar dan lain sebagainya. Sedangkan yang di Merauke kami lihat di sana ada venue untuk sepak bola putri, stadion Katalpal, dan venue untuk balap motor. Itu sekaligus merupakan venue yang kita miliki cukup membanggakan, yang terbaik mungkin di kawasan Indonesia ini untuk balap motornya. Kemudian yang di Kabupaten Jayapura itu banyak sekali venue lain yang disiapkan, baik itu berupa GOR maupun venue-venue yang sedang disiapkan saat ini. Di Kota Jayapura ini banyak juga venue-venue. Yang terakhir ini kami melihat adalah renovasi GOR Cendrawasih, itu nanti untuk tinju, renovasi GOR Waringin itu nanti untuk bulu tangkis. Sedang pembangunan lapangan tenis sudah selesai di halaman kantornya Bapak Wali Kota, dan venue-venue yang lain. Yang terakhir ini mungkin venue para layang yang semula disiapkan di beberapa tempat, tetapi pilihannya mungkin akan di wilayah Kota Jayapura. Itu merupakan satu percepatan pembangunan. Kemudian Kementerian PUPR juga membangun beberapa perumahan, rumah susun yang jumlahnya kami lihat cukup banyak, ada 16 rumah susun yang tersebar. Kemudian juga meningkatkan fasilitas jalan dan beberapa penataan kawasan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR, serta beberapa penanganan tentang fasilitas air bersih, sehingga percepatan pembangunan karena adanya PON ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Yang berikutnya nilai manfaatnya adalah pasca PON nanti Papua akan mempunyai venue yang cukup banyak, yang bukan hanya sekedar venue, tetapi venue-venue yang dibangun adalah berstandar nasional dan internasional. Apabila ini dikembangkan nanti, maka venue ini akan menambah daya tarik Papua sebagai spot industri yang bisa digunakan untuk pembinaan atlet Indonesia di wilayah timur
maupun bisa menghadirkan atlet-atlet di negara-negara tetangga kawasan timur terutama untuk bisa memanfaatkan venue itu baik untuk pertandingan multi event internasional, single event internasional untuk wilayah timur maupun pembinaan atlet Papua itu sendiri. Yang paling penting bagi kami adalah dihadapkan dengan kepentingan Indonesia di multi event internasional, SEA Games, Asian Games maupun Olimpik, kita sangat berharap dengan adanya PON Papua ini akan menjadi momentum kebangkitan prestasi olahraga di Papua. Sekarang ini banyak sekali atlet Papua yang sudah digunakan oleh provinsi lain. Apakah mungkin DKI, mungkin Kalimantan Timur, Jawa Barat, dan lain sebagainya. Yang potensi ini bisa kita gali lebih dalam, terutama yang terkait dengan potensi-potensi atletik maupun dayung serta olahraga yang lain. Seperti rugby itu atlet Papua cukup punya potensi. Kemudian hoki juga punya potensi, softball, baseball itu juga punya potensi selain olahraga-olahraga bela diri. Sehingga dengan nanti PON selesai, kita berharap prestasi olahraga putra-putra Papua akan muncul dan menyenjarkan diri dengan potensi-potensi yang ada di provinsi yang lain yang lebih maju sebelumnya. Ini merupakan sesuatu yang bagus dan memacu sekaligus bagaimana KONI Papua khususnya dalam rangka meningkatkan pembinaan masyarakat untuk mendapatkan atlet yang berprestasi untuk putra-putra Papua ke depan. Selanjutnya kami juga melihat di dalam kepanitiaan ini kami menginginkan bahwa panitia pertandingan itu nanti hanya menghadirkan personel-personel yang terlibat di dalam panitia pertandingan yang bersertifikat dan persyaratan tertentu saja yang mungkin tidak dimiliki oleh Papua dihadirkan dari luar Papua. Tetapi mayoritas kita berharap akan menggunakan potensi Papua sebagai panitia. Dengan demikian, dengan selesainya PON, kami akan melihat bahwa putra-putra Papua sebagian besar sudah memulai pengalaman di dalam menyelenggarakan pertandingan. Sehingga pengalaman ini diharapkan akan berkembang di dalam penyelenggaraan manajemen olahraga di masa-masa yang akan datang. Ini saya kira merupakan sesuatu yang sangat mempunyai nilai luar biasa bagi putra Papua, karena belum semua provinsi di Indonesia ini mempunyai pengalaman di dalam penyelenggaraan multi event maupun pertandingan. Sehingga ini akan menjadi modal yang sangat baik untuk masa yang akan datang. Berikutnya juga di dalam kegiatan PON nanti akan menampilkan beberapa kegiatan kebudayaan, baik yang digelar pada saat upacara pembukaan maupun upacara penutupan PON, termasuk yang ada di Merauke dan Timika, di mana nanti juga akan menyambut tamu-tamu dari KONI-KONI provinsi, meskipun Merauke dan Mimika itu tidak menjadi tempat untuk pembukaan PON itu sendiri maupun penutupan. Nah, kesempatan ini kami kira sangat baik untuk mensosialisasikan budaya-budaya lokal Papua kepada masyarakat kita, masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga ke depan kita akan lebih mengenal budaya Papua secara lebih baik. Yang terakhir kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, kami kira dengan adanya PON, kami berharap Papua memanfaatkan peluang ini untuk menumbuhkan ekonomi kreatif yang ada di daerah, baik itu dalam bentuk souvenir maupun potensi-potensi yang terkenal. Kopi itu Papua juga sangat terkenal, buah merah Papua juga sangat terkenal, dan lain sebagainya, sehingga harapan ini akan bisa terangkat dengan penyelenggaraan PON. Itulah beberapa hal yang ingin kami sampaikan seiring dengan keinginan dari Tribun dalam kisi-kisi yang disampaikan kepada kami, sehingga kami berharap Tribun akan bisa menyuarakan ini pada waktu yang akan datang. Terima kasih, ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat terima kasih Pak Wakil Ketua 1 KONI, Bapak Dr. Suwarno yang sudah memberikan penjelasan demikian gamblang. Dan tadi sering disebut-sebut mengenai peran dari Kementerian PUPR terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana terkait dengan PON 20 di Papua. Kini tiba saatnya kita mendengarkan pemaparan dari Bapak Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pak John Wempi Wetipo.
Karena bagaimanapun peran pemerintah pusat dalam konteks ini adalah PUPR menjadi sangat penting. Kepada Pak Wempi Wetipo kami persilakan. Pak Wempi. Selamat sore Pak Wempi. Halo, selamat sore Pak. Selamat sore Pak Wempi, dipersilahkan Pak untuk mengajukan. Ya, selamat. Ya. Iya, terima kasih. Selamat sore untuk kesempatan yang sangat baik ini. Yang saya hormati Pak Menteri Pemuda dan Olahraga, yang saya hormati Kaba Intel Kampolri, Kakak Paulus Waterpaul, Bapak Kapolda Papua, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Pertama-tama saya menyampaikan selamat dan juga sukses buat Tribun Papua.com, mata lokal menjangkau Indonesia, ya. Ya, Pak. Jadi pada kesempatan yang sangat baik ini, terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Saya kemarin mendampingi tim dari BPKRI, kemudian kita dari Kementerian PUPR dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pelaksanaan PON Papua ini, kita ke Papua ya. Sampai hari ini saya masih di Jayapura. Mohon maaf kalau kemudian jaringan agak sulit ya. Jaringan agak sulit. Kemudian kalau kita diskusi kemudian putus begitu. Karena tadi saya ikuti sudah sangat baik dengan para narasumber sebelumnya. Namun saya ikuti agak terputus-putus begitu. Tapi kesempatan yang sangat baik ini, saya sudah kirim data terlebih dahulu terkait dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Kementerian PUPR dalam rangka mendukung pelaksanaan PON di Papua. Ya, jadi kemarin dengan tim dari BPKRI, terus kami dari Kementerian PUPR sudah lakukan kunjungan beberapa venue yang sudah kita bangun dalam rangka pelaksanaan atau suksesi PON ke-20 di tahun 2021. Kemudian dari venue PON yang sudah kita kerjakan yaitu akuatik ya. Tadi Pak Menteri Menteri Pemuda dan Olahraga sudah sampaikan bahwa akuatik itu yang luar biasa sampai kita dapat rekor muri ya. Kemudian Istora ya, Istora juga itu luar biasa sehingga yang sudah dikerjakan strukturnya luar biasa, dan ini investasi yang besar yang dilakukan oleh negara, itu wujud perhatian negara terhadap dukungan PON pelaksanaan PON di Papua. Jadi kemarin sudah kita kerjakan ada beberapa dan yang sudah kita selesaikan. Kemudian karena masa pemeliharaannya telah berakhir, lalu kita sudah serahkan ke pemerintah Provinsi Papua. Jadi pada kesempatan yang baik ini ingin saya sampaikan bahwa dukungan APBN Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya, yaitu pembangunan arena akuatik, kemudian pembangunan Istora Papua Bangkit, kemudian penataan kawasan Kampung Harapan, pembangunan drainase, kemudian di lokasi Doyo Baru ya di Kabupaten Jayapura itu pembangunan arena kriket, pembangunan lapangan hoki indoor dan outdoor, kemudian penataan kawasan Doyo Baru, pembangunan sanitasi. Nah, dari beberapa yang sudah kita bangun, kemudian kita sudah serah terima dengan pemerintah Provinsi Papua. Selanjutnya terkait dengan soal pemeliharaan dan seterusnya menjadi tugas tanggung jawab pemerintah Provinsi Papua. Kemudian ada 3 venue yang dalam proses kita sedang kerjakan, yaitu venue panahan, sepatu roda, kemudian satu lagi itu dayung ya, dayung di Teluk Yotefa. Jadi saya berharap dengan hasil diskusi kita kemudian peninjauan kita kemarin bahwa akan kita laksanakan kurang lebih akhir bulan Juli tahun 2021 ini sudah tuntas kita kerjakan, sehingga dukungan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR sudah kita tuntaskan, baik yang ada di Kota Jayapura maupun Kabupaten Jayapura terkait dengan soal dukungan ini, sehingga
kalau tadi para narasumber dengan pembicara sebelumnya tadi disampaikan bahwa memang sudah sangat siap, dukungan infrastrukturnya saya pikir sudah sangat siap, dan harapan kita bahwa dengan infrastruktur yang terbangun yang cukup luar biasa ini, hari ini kita optimis bahwa suksesi PON ini harus terlaksana dengan baik, semua kita dukung. Karena Papua, kalau di luar di sana terdengar bahwa Papua itu konflik dan seterusnya, sebenarnya tidak demikian. Jadi mari kita bersatu, gotong royong, kemudian menyampaikan informasi yang lebih baik kepada masyarakat publik di luar Papua. Lalu kita menyampaikan bahwa Papua siap menjadi tuan rumah suksesi pelaksanaan PON ya Papua di tahun 2021. Jadi dari 3 venue yang belum tuntas ini, kita harapkan penyelesaian pekerjaan ini kemarin setelah kami turun lapangan di 3 tempat ini, kita berharap di akhir bulan Juli tahun 2021 ini bisa tuntas dikerjakan. Nah, dukungan yang disampaikan oleh tadi mewakili Ketua KONI Pusat bahwa Kementerian PUPR bukan hanya bangun venue-venue yang sudah disiapkan, tapi juga terkait dengan soal akomodasi. Jadi kurang lebih sekitar 18 rusun yang sudah telah dibangun oleh Kementerian PUPR dan masih menjadi tanggung jawab kita sampai dengan pelaksanaan PON 2021 ini untuk terkait dengan soal pemeliharaan, karena ini juga karena akomodasi di Papua yang terbatas, sehingga dukungan yang sudah diberikan oleh Kementerian PUPR dengan membangun kurang lebih 18 rusun ini, itu menjadi alternatif bagi para atlet yang akan datang ke Papua, sehingga bisa ada akomodasi yang lebih representatif untuk mereka bisa tidur lebih baik, lalu mereka bisa bertanding untuk mengukir prestasi dengan saudara-saudara kita yang ada di Papua. Dan kalau hal-hal lain saya pikir kita proses sudah berjalan dengan baik. Kemudian kita terus memonitor pelaksanaan pembangunan karena teman-teman di balai-balai kita yang ada di Papua ini secara serius sungguh-sungguh untuk menangani pekerjaan ini, dan kita harapkan pada waktunya nanti fasilitas PON yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR tuntas dikerjakan dan bisa kita kawal bersama sampai suksesi pelaksanaan PON. Jadi saya pikir itu dukungan kita kerjakan ya, dan akan terus kita perhatikan, kita bersama-sama dengan panitia besar pelaksanaan PON Papua. Kita berharap kita akan terus dukung ke depan supaya bersama-sama untuk kita sukseskan PON Papua ini ke depan lebih baik. Dan sekali lagi pada kesempatan yang baik ini, saya sebagai anak Papua menyampaikan terima kasih juga buat pimpinan portal berita Tribun Papua.com ya. Kalau ya Papua.com bisa mengambil peran yang lebih baik, saya pikir mari dengan hadirnya Papuatribun.com ini akan memberitakan berita-berita yang lebih berimbang, lebih baik, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan, sama seperti pesan dari Kaba Intelkam tadi bahwa mari kita beritakan sesuatu yang baik sehingga menimbulkan efek yang lebih positif bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk ingin datang ke Papua, karena Papua alam yang diciptakan Tuhan begitu luar biasa, apalagi dengan pelaksanaan PON di Papua ini akan membawa dampak ekonomi yang lebih besar bagi rakyat Papua. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sampai dengan hari ini saya masih di Papua karena ada beberapa hal yang bisa kerjakan yang masih kurang. Saya berharap ini komitmen negara untuk dukungan terkait dengan pelaksanaan PON Papua di tahun 2021. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk semua perhatian. Tuhan berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang sebesarnya kepada Pak John Wempi Weitipo yang sekarang berada di Papua untuk memastikan bahwa seluruh sarana yang diperlukan akan selesai pada waktu yang telah ditargetkan. Tak afdol rasanya kalau kita tidak mendengarkan pemaparan dari Pak Kapolda Papua, Pak Inspektur Jenderal Polisi Matius D. Fahiri terkait dengan masalah keamanan di Papua yang menjadi harapan supaya keamanan itu bisa terjamin.
Kami persilahkan kepada Pak Kapolda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Mohon maaf, kami mewakili Bapak Kapolda, karena pada saat ini Bapak Kapolda sedang melakukan perjalanan dinas. Ya, silakan Pak. Iya. Kami AKBP Baktiar dari Biro Operasi Polda Papua. Siap. Pertama-tama tentunya tidak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas kehendaknya Zoom meeting. Yang kedua, kami juga turut mengucapkan kepada Tribun Network atas launching tribunpapua.com. Semoga ke depan sukses. Amin, Pak. Amin. Dalam ikut membangun Papua, tentunya dalam segi pemberitaan. Kemudian lanjut saja terkait pengamanan, kesiapan pengamanan Polda Papua dalam rangka pengamanan PON yang ke-20 tahun 2021 di Papua. Pada dasarnya Polda Papua telah merencanakan pengamanan secara maksimal dengan melibatkan dari unsur TNI, baik itu AD, AL, AU, maupun stakeholder lainnya yang terkait dengan sektor keamanan, baik itu Basarnas, Satpol PP, BPBD, Damkar, Orari, Rapi, Senkom, dan yang lain-lainnya. Pada intinya kami nanti dari bidang keamanan akan melaksanakan pengamanan seluruh orang, barang, tempat, kegiatan yang tersangkut oleh PON 20 ini. Nah, karena itu kami telah menyiapkan rencana operasi dan nanti kami akan melakukan operasi untuk melaksanakan pengamanan PON yang ke-20 di Papua ini. Seperti yang sudah disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya, bahwa kami sampaikan lewat kegiatan ini bahwa masyarakat yang akan atau kontingen yang akan mengikuti PON ini tidak perlu ragu terhadap keamanan Papua, bahwa kami semua telah mengantisipasinya dengan melaksanakan operasi pengamanan, operasi kepolisian untuk mengamankan PON yang ke-20. Tentunya sektor-sektor, semua sektor yang terkait dengan kegiatan PON ini sudah kami identifikasi dan akan kami amankan, mulai dari kedatangan kontingen, itu nanti sudah menjadi objek pengamanan kami, mulai dari datang nanti kita sudah amankan, kemudian nanti setelah datang kita kawal sampai ke penginapan, dari penginapan untuk melaksanakan kegiatan lain juga akan kita kawal, kemudian dari lalu lintas juga akan kita kondisikan bagaimana supaya nanti keadaan lalu lintas nanti bisa berjalan dengan lancar, sehingga pergerakan baik itu atlet, ofisial dan lain-lain yang terkait PON ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga kami akan mengamankan kegiatan kirap, gitu, upacara pembukaan, kemudian juga tentunya di venue-venue juga kami akan amankan. Di sana nanti di setiap venue kita sudah siapkan tenaga pengamanan baik dari Polri, TNI dan yang lainnya.
kami sudah set dan atur itu. Kemudian juga di setiap akomodasi, setiap cabur itu juga sudah kita rancang, sudah kita amankan, kita tempatkan personil-personil untuk mengamankan. Kemudian tentunya juga jalur-jalur yang akan dilewati, baik dari penginapan ke venue, maupun ke tempat-tempat lainnya, maupun sebaliknya. Kami juga telah mengantisipasi terkait dengan hal-hal yang kontingensi. Oleh karena itu kami juga siapkan SAR, Jihanda, gitu. Kemudian juga kami juga akan mengamankan tempat-tempat wisata apabila para peserta ini di waktu luangnya itu melakukan kegiatan-kegiatan wisata. Kemudian terkait keberadaan kelompok yang dikhawatirkan di Papua ini, saya rasa kita bisa ketahui bersama bahwa klaster-klaster yang akan melakukan PON ini jauh dari jangkauan kelompok tersebut, sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Selain itu juga kita tidak underestimate, juga kita tetap melakukan langkah-langkah antisipasi untuk pengamanan. Oleh karena itu sudah disiapkan personil khusus, operasi khusus untuk mengamankan kelompok-kelompok yang berseberangan dengan NKRI yang tersebut. Selain itu, dalam pandemi corona ini, Polri, TNI, dan lainnya juga turut serta membantu pemerintah untuk mencegah menyebar luasnya virus COVID-19 ini. Di antaranya untuk intern sendiri Polri, kami sudah mewajibkan seluruh personil Polri sudah harus wajib untuk vaksin. Kemudian juga kami membantu pemerintah Provinsi Papua untuk mengakselerasi vaksin kepada masyarakat yang belum terjangkau oleh vaksin dengan menyediakan vaksinator-vaksinator yang ada di Polda Papua, baik itu di Dokes maupun dari kesehatan-kesehatan yang ada di Polres-Polres. Demikian juga nanti pada hari hanya seluruh personel pengamanan selain sudah harus divaksin, juga harus wajib swab sehingga betul-betul bisa diminimalisir terjangkit COVID-19 ini. Jadi pada intinya bahwa Polda Papua didukung oleh TNI dan juga nanti akan dibantu oleh personil dari Mabes Polri. Ya. Intinya telah siap untuk mengamankan jalannya PON yang ke-20 tahun 2021 di Papua ini. Saya rasa mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih AKBP Bahtiar atas penjelasannya mewakili Pak Kapolda Papua, Inspektur Jenderal Polisi Matius D. Fahiri. Nah, rasanya ini adalah pemaparan terakhir di dalam konteks webinar kita adalah dari Bapak Pangdam Cendrawasih, Maijen TNI Yogo Trianto yang dalam hal ini diwakili oleh Kolonel Wiratno. Pak Wiratno, dipersilakan dari Kodam Cendrawasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Menteri Pemuda dan Olahraga, yang terhormat Ketua KONI
Pusat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Suwarno, yang kami hormati Kp Intelkam, yang kami hormati yang mewakili Bapak Kapolda. Izinkan kami, Kolonel Kavaleri Wiratno, Jabatan Staf Ahli Kodam 17 Cendrawasih, mewakili Bapak Pangdam 17 Cendrawasih yang pada malam ini ada kegiatan sesuai dengan pemapar atau pembicara-pembicara sebelumnya, di mana di dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan PON ke-20 di Provinsi Papua, peran Kodam dalam hal ini adalah sebagai bagian dari instansi yang melaksanakan tugas untuk bagaimana PON ke-20 ini bisa berjalan dengan lancar, sukses, dan berhasil. Sehingga di dalam hal ini Kodam tentunya bersinergi dengan Polda Papua di dalam rangka melaksanakan khususnya tugas pengamanan di dalam penyelenggaraan PON nantinya. Selain itu, tentunya Kodam 17 Cendrawasih juga mempunyai tugas untuk menyiapkan fasilitas akomodasi, kemudian kendaraan, parkir kendaraan atau pool kendaraan, dan juga mensususkan untuk penyelenggaraan kirap, yang tentunya di dalam kegiatan kirap nanti akan melibatkan banyak wilayah dan daerah yang dilalui. Tentunya hal ini betul harus kita persiapkan secara matang bersama dengan instansi terkait. Sesuai dengan struktur yang organisasi yang sudah terbentuk juga, bahwa di dalam penanggung jawab kegiatan ini adalah Bapak Kapolda dan Bapak Pangdam 17 Cendrawasih sebagai wakil penanggung jawab. Dilengkapi dengan satuan-satuan di bawahnya untuk di dalam rangka mensukseskan tugas tersebut. Kemudian di dalam penyelenggaraan tugas pengamanan ini tentunya Kodam juga menyiapkan rencana operasi seperti yang tadi disampaikan oleh Polda Papua, dan di dalamnya tentunya disiapkan rencana pengamanan terhadap semua kegiatan, fasilitas, penginapan, rute, dan tentunya juga antisipasi terhadap tugas pengamanan VIP maupun VVIP yang pada saat pelaksanaan tentunya pasti akan ada tamu negara ataupun tamu VIP maupun VVIP yang akan menghadiri penyelenggaraan PON. Kemudian secara 640 personil baik dari Angkatan Darat, kemudian Angkatan Laut dan Angkatan Udara, dan di dalamnya nanti personil ini akan diorganisir kembali menjadi satya. Kemudian berikutnya tentunya personil pengamanan yang tentunya kita tetap menyiapkan rencana kontingensi, di mana tentunya perlu personil perkuatan untuk disiapkan. Personil perbantuan ini satuan setingkat batalion kurang lebih 2.000 orang. Bahkan apabila diperlukan tentunya yang berikutnya untuk khusus terlibat di dalam tugas ini sudah harus dan telah melaksanakan vaksinasi secara keseluruhan
di mana ini baik secara perorangan maupun kelompok, kemudian masing-masing perorangan tentunya harus berdisiplin untuk mencuci tangan, kemudian mengurangi mobilitas, dan tentunya menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Kemudian mewakili Panglima menyampaikan selamat kepada Tribun Papua.com. Media ini betul-betul bisa bermanfaat untuk Papua dan untuk membangun Papua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, yaitu sesi terakhir di dalam webinar ini supaya kita rehat sejenak. Peserta webinar ini masih bertahan. Kita akan lanjutkan di sesi tanggapan. Saya ingin minta tanggapan dari Ketua Harian Yunus Wonda, Ketua Harian PB PON 20. Bapak Yunus, kita beralih dulu kepada Pak Naik Tigor Sinaga. Pak Naik Tigor Sinaga, apakah sudah bergabung di ruang virtual kita, Pak Naik? Siap, Pak Febi. Oh, terima kasih Pak Naik. Ini kan tadi di dalam presentasi para pembicara sebelumnya disebutkan bahwa PON ke-20 nanti akan paling setidaknya akan bisa memberikan Papua pasti punya pandangan terkait dengan itu. Dipersilakan Pak Naik. Baik, terima kasih Pak Febi. Yang terhormat dan Bapak John Wempi Watipo selaku Wakil Menteri PUPR yang saya hormati, dan juga yang mewakili dari Pangdam serta Kapolda. Menanggapi dari apa yang disampaikan pemaparan sebelumnya oleh Pak Warno dan juga barusan dari Pak Wiratno tadi, bahwa perekonomian khususnya perekonomian Papua tentunya. Baik, saya izin menyampaikan dalam bentuk slide. Yang provinsi yang tumbuh cukup baik adalah Provinsi Papua dalam hal ini. Secara tahunan pada triwulan 1 kemarin kita tumbuh 14,28%. Jauh di atas pertumbuhan nasional yang masih negatif 0,74%. Dan kalau kita lihat secara sektoralnya, bahwa pertumbuhan itu terutama didorong oleh melesatnya pertumbuhan di sektor pertambangan dan penggalian yang mencapai angka sampai dengan 61,06%. Dan diikuti dengan sektor-sektor lainnya seperti perkembangan pandemi COVID yang juga melanda Provinsi Papua, di mana pergerakan dari yang cukup signifikan, yang besar porsinya di Papua, yaitu sektor perdagangan besar dan eceran, sektor transportasi dan pergudangan, serta sektor penyediaan akomodasi, hotel nih maksudnya, hotel dan restoran. Nah, ini ekonomi di Papua, sekiranya sektor pertambangan kita keluarkan, memang pertumbuhannya masih relatif memberikan dampak yang luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi Papua.
Nah, untuk bagaimana kita supaya secara berangsur-angsur pada 3 sektor utama yang sebetulnya bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Papua, yaitu sektor perikanan. Jadi dengan lahan yang luar biasa luas dan relatif subur, pertanian bisa menjadi sumber pertumbuhan, dan tidak lupa tadi adalah pariwisata alam yang luar biasa di Papua. Berdasarkan asesmen kami di Bank Indonesia Papua bahwa model yang kami kembangkan sekiranya akan bisa memberikan dampak yang cukup signifikan. Sebagai contoh, sektor perikanan dengan pangsa ekonominya sekitar 4,7%, sekiranya ada boosting 10% pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan investasi akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi 0,3% dan penyerapan tenaga kerja sebesar 2%. Demikian juga sektor pertanian bisa memberikan dampak ekonomi 0,2% dan tenaga kerja 1,7%. Nah, yang sebetulnya lebih menjanjikan adalah sektor persen dan tenaga kerja 2,2%. Ini tidak heran karena memang sektor pariwisata sangat erat kaitannya dengan sektornya cukup besar kepada sektor pariwisata, sehingga daya ungkitnya terhadap perekonomian juga cukup besar. Nah, kembali kepada pelaksanaan PON, kami melihat di next slide bahwa awal Oktober sampai dengan pertengahan, dan sebelumnya memang juga sudah dimulai adanya pertandingan-pertandingan di bulan September, itu akan melibatkan sekitar 20 sampai 25 ribu yang terdiri dari atlet, ofisial, dan panitia pelaksana, dan ini merupakan salah jumlah kepesertaan yang terlibat, belum lagi dengan katakanlah tenaga keamanan dan sebagainya di sini. Ini baru kepada atlet, ofisial, dan panitia pelaksana yang memang ada beberapa sektor yang kami hitung itu bisa memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan terhadap perekonomian Papua. Dan sebagai contoh sini ada sektor konstruksi ya, dengan spending yang sekitar ini kami baru menghitung di tahun 2021 saja, sebagaimana Pak Wamen tadi mengatakan bahwa program-program itu sudah dilakukan tidak kurang dari sekitar 851 miliar yang sudah akan di-spending, dan itu akan memberikan daya dorong pertumbuhan di sektor tersebut sekitar 4,2 sampai dengan 5%. Sektor yang keduanya adalah sektor perdagangan besar dan eceran, ya, reparasi mobil dan sepeda motor, itu juga pastinya otomatis akan terboosting dengan banyaknya spending. Transportasi demikian juga, karena sektor transportasi kita ketahui orang datang kepada di Papua ini juga akan mendorong sektor transportasi. Dan yang tentunya yang sudah disiapkan oleh panitia adalah sektor akomodasi, ya, hotel-hotel, dan tentunya sektor makan minum dan informasi dan komunikasi serta jasa lainnya, itu juga menjadi sektor-sektor yang akan kita perkirakan tumbuh, sehingga perekonomian Papua yang diukur dari pendapatan domestik regional bruto dia atau size ekonominya itu akan bisa bertambah sekitar 1,2 triliun pada tahun dengan adanya dampak PON ini, dan itu memberikan daya boosting sekitar 0,8 dengan sampai dengan 1,2% untuk year on year. Jadi instead of pertumbuhan ekonomi yang memang kita perkirakan akan cukup tinggi nanti di tahun 2021 ini seakibat karena adanya tambang yang demikian prospektif, namun di sisi itu juga memang dampak dari PON ini juga cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Hal yang kedua yang kami sampaikan adalah sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua Umum KONI, Bapak Suwarno, bahwa akan banyak atlet, ofisial, dan pendamping dan seluruhnya yang akan datang kepada Papua, dan kita harapkan kita juga dari sisi perbankan sudah menyiapkan tentunya suatu platform yang kita sebutkan dengan QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard sebagai kanal pembayaran yang tidak menggunakan tunai, tapi sudah menggunakan teknologi digital dengan metode nirsentuh. Otomatis kita bisa melaksanakan transaksi dengan hanya men-scanning QR code yang telah disiapkan. Nah, kami dari Bank Indonesia tentunya akan mendorong, terutama untuk pelaksanaan PON di Papua ini, akan mendorong bagaimana agar seluruh ofisial, seluruh atlet sekiranya mungkin sekaligus juga dapat kami sampaikan kepada
Bapak Suharno dari KONI, sekiranya memungkinkan apabila bisa dilakukan semacam suatu kerjasama kepada seluruh kontingen-kontingen melalui KONI-KONI yang ada di daerahnya untuk uang saku, katakanlah uang saku yang ada di masing-masing atlet dan official itu tidak diberikan dengan tunai ataupun tidak hanya dilakukan transfer melalui rekening bank dalam bentuk rekening tabungan, namun sekiranya bisa juga dalam sebagian diantaranya, sekiranya tidak bisa seluruhnya, sebagian diantaranya adalah diberikan dalam bentuk uang elektronik ya. Bagaimana kita ketahui uang elektronik ini kan ada yang istilahnya seperti link aja, GoPay, Dana, dan mungkin OVO, dan sebagian besar itu sangat mudah digunakan, apalagi atlet-atlet kita yang generasi milenial ini tentunya masih muda, mereka pasti mempunyai smartphone seluruhnya dan itu juga sudah sangat sangat umum untuk mereka gunakan. Nah, kami dari sisi Bank Indonesia dalam hal ini dan perbankan tentunya akan menyiapkan outlet-outlet atau merchant-merchant di sini yang bisa dilakukan transaksi dengan menggunakan QR code ini seperti ini. Contoh misalnya ada nanti UMKM yang mama-mama menjual souvenir dan sebagainya, ataupun mungkin nanti ada menjual merchant-merchant coffee shop yang sangat terkenal di Kota Jayapura ini, mungkin nanti juga dengan di venue-venue lain, di Merauke, dengan Timika. Saya rasa ini menjadi satu peluang untuk bagaimana kita mendorong upaya digitalisasi ya perekonomian, ya tidak lagi dengan menggunakan tunai tapi dengan menggunakan metode uang elektronik. Nah, ini merupakan salah satu juga momen yang menarik sehingga kami mengatakan bahwa Kris siap untuk support PON 20. Jadi Kris for PON 20 in 2021 ya. Kami juga akan mendorong perkembangan merchant yang saat ini di Papua sudah tercatat sekitar 28.000 lebih, sampai dengan mungkin nanti pelaksanaan PON kita akan double menjadi sampai sekitar 50 ribuan lebih. Jadi dengan segala kelebihannya, saya mengharapkan juga momen PON ini bisa kita dorong untuk memberikan semacam suatu nuansa lain di mana digitalisasi juga bisa kita lakukan. Demikian juga dengan sekiranya nanti ada penonton dan sebagainya, itu tergantung dari, tadi disampaikan Pak Warno, tergantung dari Satgas COVID. Nah, tentunya tiket-tiket masuk dan sebagainya itu bisa dilakukan dengan teknologi digital seluruhnya. Saya rasa begitu Pak Feby yang bisa kami sampaikan mengenai analisis kami terhadap pelaksanaan PON dari sisi ekonominya. Saya kembalikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak. Ini tadi sudah dijelaskan luar biasa mengenai upaya BI untuk menyediakan digitalisasi uang sehingga kemudian tidak perlu memberikan uang satu apapun dalam bentuk tunai. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita sudah berada di penghujung webinar kita. Saya Feby Mahendra mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara dan penanggap serta pihak-pihak yang mendukung terselenggaranya acara ini. Sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu saya menyampaikan permohonan maaf dalam kesempatan ini. Tiada gading yang tidak retak, karena percayalah Bapak Ibu sekalian bahwa retaknya gading bukan karena saya dan kami. Oleh karena itu atas nama keluarga Gajah kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan acara ini ya kepada MC kita, ya, Eis Ratnasari untuk menutup. Tapi sebelum itu kita saksikan video berikut ini. Terima kasih. Saya Fabio Costa, wartawan Kompas Papua dan Papua Barat, mengucapkan selamat atas peluncuran tribunpapua.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Biaswandi, kontributor Kompas.com di Jayapura, mengucapkan selamat atas peluncuran tribunpapua.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Guido Sylvester sebagai Store Manager Gramedia Jayapura mengucapkan selamat atas peluncuran
tribunpapua.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Pendeta Hizkia Rolo, Sarjana Teologi, Magister Manajemen. Adalah Wakil Ketua Badan Pekerjaan Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua dan Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia wilayah Tanah Papua. Mengucapkan selamat atas peluncuran tribunpapua.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Baik, terima kasih. Jadi tadi kalau kata Mas Feby, jadi gadis yang tidak retak itu bukan kesalahannya. Pantun yang cukup lucu. Terima kasih Mas Feby Mahendra Putra sudah memandu webinar pada sore hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi insight yang baru bagi kita semua, juga menjadi sesuatu informasi yang baik bagi kita semua. Baiklah, hadirin yang berbahagia, meskipun sudah di penghujung waktu, izinkan kami juga untuk sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada sponsor yang sudah mendukung acara pada sore hari ini. Terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua, kepada pemerintah Kota Jayapura, kepada Freeport Indonesia, Gojek, Bosowa Berlian Motor, PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Papua dan Papua Barat, Astra Motor Papua, kepada Mercure Hotel Jayapura, Toko Buku Gramedia Jayapura, Jasa Raharja Cabang Papua, Horizon Ultima Hotel Jayapura, dan Fox Hotel Jayapura. Terima kasih kepada para sponsor. Saya coba mau tes ombak lagi, tepuk tangan untuk kita semua pada sore hari ini. Ya, hadirin yang berbahagia, sampailah kita di penghujung acara. Sudah saatnya saya Eis, Mas Feby beserta kerabat kerja mengucapkan selamat atas peluncuran tribunpapua.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Kita juga harus tetap bergelora untuk menyongsong persiapan dari pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua. Mudah-mudahan berjalan dengan sukses, persiapan yang matang. Tadi juga semua sudah dibahas dan harapan-harapan yang baik semoga terwujudkan. Akhir kata saya mengucapkan mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati atau ada sikap saya juga kurang berkenan. Saya memohon maaf kepada Anda semua dan memohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, kami segenap kerabat kerja yang bertugas pada sore hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata lokal menjangkau Indonesia. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Naik. Terima kasih. Selamat sekali lagi. Sukses Tribun Papua.
Selamat Bang Tamsir. Selamat Bang Dayat, terima kasih. Sukses, makasih Mas Febi. Selamat Bang Tamsir. Pak Wira. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi, saya Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Saat ini kami berada di ruangan yang sudah menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, termasuk disediakan pembatas tembus pandang di antara para narasumber, dan sudah melakukan tes PCR dengan hasil negatif, Alhamdulillah. Untuk itu, izinkan kami untuk membuka masker. Dari video yang baru saja kita tonton tadi, kita diingatkan lagi tentang pentingnya merdeka belajar bagi pelajar dan mahasiswa Indonesia. Apalagi saat ini perubahan global terjadi sangat cepat dan tidak terduga. Jadi, tantangan yang kita hadapi berbeda dengan apa yang dihadapi orang tua kita, atau yang kita hadapi di masa lalu. Oleh karena itu kita harus siap, kita harus berani mencari cara-cara baru untuk bersama-sama menghadapi tantangan dan mewujudkan visi dan misi SDM unggul. Merdeka Belajar Kampus Merdeka memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar prodinya dan di luar kampus selama 3 semester. Mahasiswa Indonesia sekarang bisa melakukan magang di industri kelas dunia. Mereka bisa menjadi tenaga pengajar untuk membantu ibu dan bapak guru di SD maupun di SMP. Serta ikut program pertukaran dengan mahasiswa dari daerah atau pulau lain di Indonesia, bahkan dari benua lain. Kemudian ada juga Kampus Merdeka Vokasi yang menghadirkan 2 transformasi utama pada pendidikan tinggi vokasi, yaitu program SMK D2, jalur cepat, dan peningkatan program studi D3 menjadi sarjana terapan D4. Keduanya dirancang untuk lebih mengintegrasikan pendidikan tinggi vokasi dengan dunia kerja, sehingga pelajar mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dalam bidang yang benar-benar diminati dengan waktu yang jauh lebih singkat. Nah, di pagi hari ini yang berbahagia ini, saya berkesempatan berkunjung ke Istana Negara untuk berdiskusi mengenai Kampus Merdeka dengan Bapak Presiden beserta perwakilan mahasiswa, dosen, dan juga industri. Sudah hadir bersama saya Bapak Presiden Joko Widodo, Rektor IPB dan Ketua Forum Rektor Indonesia, Bapak Profesor Arif Satria, Direktur Utama Telkom, Dirik Adriansyah, Direktur Utama dan Co-founder Tokopedia, Bapak William Tanuwijaya, serta perwakilan mahasiswi peserta program Kampus Mengajar, Ayu Sabrina, dari Universitas Diponegoro, perwakilan mahasiswa peserta program Bangkit, Christian Doksa Hamasyah, Universitas Brawijaya, serta Tessa Saraswati, penerima beasiswa LPDP S2 yang sudah menjadi alumni Yale University. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Terima kasih sudah bersedia hadir di acara Bincang Kampus Merdeka ini. Luar biasa, saya sangat senang bisa menjadi host Anda hari ini. Untuk pertama mungkin izinkan saya menanya dulu ke Pak Presiden. Pak Presiden, apa kabar?